Penjelajah Alam Roh, C221. Keesokan harinya, pukul 8 pagi, Zhang Yuanxing naik taksi ke gedung internasional. Lalu lintas macet, dan mobil bergerak sangat lambat. Zhang Yuanxing mengirim pesan kepada Xiao Yuan, mengatakan bahwa dia akan mengunjungi Hotel Wuhan besok. Dia telah mencoba menghubungi Xiao Yuan dalam 2 hari terakhir, tetapi belum menerima tanggapan. Karena tidak dapat memahami pikirannya, Zhang Yuanxing meminta nasihat dari seorang mentor kehidupan dan menceritakan tentang taruhan mereka. Ling Jun berkata, bukankah sudah jelas? Sekarang setelah kau memenangkan kejuaraan, dia takut kau akan datang mengetuk pintunya dan meminta untuk tidur dengannya. Zhang Yuanxing berkata, jadi, dia pemalu. Ling Jun menjawab tidak, dia mungkin merasa sangat malu. Zhang Yuanxing berkata, aku tahu itu. Semua perempuan ragu-ragu dan bimbang, berpura-pura menolak. Ling Jun, maksudku, dia sedang dalam dilema. Ketika kau mengetuk pintunya, haruskah dia membunuhmu? Aku tidak bermaksud tidur dengannya, itu hanya bercanda. Melihat Xiao Yuan tidak menanggapi, Zhang Yuanxing berpikir dalam hati, kalau begitu, aku akan pergi berbelanja dengan bibiku siang ini. Kemudian dia mengirim pesan kepada bibinya, setuju untuk bertemu di tempat biasa pada pukul 2 siang. Dia meletakkan ponselnya, memandang kemacetan lalu lintas, dan mulai berpikir tentang bagaimana menjual orang-orangan sawah itu dengan harga tinggi. Sebagai alat peraga yang digunakan oleh Hei Wuchang, ketidakabadian hitam orang-orangan sawah ini benar-benar memiliki kualitas seorang suci, mampu merusak baik alat peraga maupun roh, sehingga sangat efektif melawan musuh. Namun, biayanya yang sangat tinggi dan target pasarnya yang terbatas akan menjadi alasan bagi Bapak Bill untuk menurunkan harganya. Harga yang diharapkan untuk Zhang Yuanxing adalah 10 juta hingga 15 juta, atau properti dengan nilai serupa. Dalam keadaan normal, harga orang-orangan sawah seharusnya lebih dari 20 juta. Barang-barang berkualitas suci memang semahal itu, dan tak ternilai harganya bahkan jika tersedia. Pada saat ini, lampu merah padam dan lampu hijau menyala. Pengemudi itu menginjak pedal gas, memulai dengan gigi pertama, dengan mulus berpindah ke gigi ketiga, dan melaju kencang. Tiba-tiba, sebuah bus menerobos lampu merah dan menabrak taksi dari samping, tepat mengenai tempat Zhang Yuanxing duduk. Sial, pupil mata Zhang Yuanxing menyempit, adrenalinnya melonjak, dan dia langsung jatuh ke belakang, berguling dari kiri ke kanan, dan dengan cepat meraih pegangan tangan di dalam mobil. Bang, sebuah bus yang melaju kencang menabrak sisi taksi, menyebabkan pecahan kaca dan bagian bemper berserakan di mana-mana. Taksi tersebut terbalik dan terguling lebih dari 10 meter. Pengemudi dan Zhang Yuanxing yang berada di dalam mobil berputar-putar. Karena mereka tidak mengenakan sabuk pengaman dan ruangnya sempit, dahi Zhang Yuanxing membentur atap dan jendela beberapa kali, menyebabkan rasa sakit yang menyengat. Kecelakaan itu membuat lalu lintas yang sudah padat semakin sulit untuk dilalui. Beberapa mobil melaju perlahan melewati lokasi kejadian dan melanjutkan perjalanan mereka, sementara beberapa pengemudi keluar dari mobil mereka untuk memeriksa situasi. Para pejalan kaki di pinggir jalan berhenti untuk menonton. Bang, Zhang Yuanxing mendobrak pintu mobil, bergegas ke kursi pengemudi, dan menarik pengemudi yang tidak sadarkan diri keluar dari jendela mobil. Dengan detak jantung normal, tanpa luka luar, dan tanpa pendarahan dalam, Zhang Yuanxing segera memeriksa pengemudi dan memastikan bahwa dia hanya pingsan sementara, yang membuatnya lega. Sambil mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi polisi lalu lintas, dia juga menepis orang-orang yang lewat untuk memanggil ambulans. Bersamaan dengan itu, dia berjalan menuju bus, menggedor pintu, dan berteriak dengan marah. Bagaimana caramu mengemudi? Keluar dari mobil dan aku akan menghajarmu. Dia agak kesal karena keselamatan pribadinya terancam. Meskipun dengan kemampuannya, kecelakaan mobil sebesar ini tidak cukup untuk mengancam nyawanya. Bukan berarti dia tidak marah. Karena ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil, dia tidak mentolerir sama sekali pengemudi yang tidak mengemudi dengan benar. Sopir bus itu tampak bingung, seolah tak percaya telah melakukan kesalahan mendasar seperti itu. Setelah polisi lalu lintas dan ambulans tiba dan menangani kecelakaan lalu lintas, Zhang Yuanxing, yang mengalami kecelakaan mobil untuk pertama kalinya dalam hidupnya, akhirnya tiba di gedung internasional pada pukul 10.30 pagi. Di kantor bergaya barat yang mewah itu, Zhang Yuanxing disambut hangat oleh Tuan Bill dan dipersilakan duduk. Kehadiran yang mulia surgawi primordial, dalam istilah Tiongkok Anda, adalah suatu kehormatan untuk menyambut Anda di sini. Tuan Bill membuka kotak cerutunya dan berkata, ini adalah koleksi saya dari bertahun-tahun. Namun, untuk paru-paru, satu batang cerutu tidak akan menjadi masalah. Dengan semangat seorang pebisnis, Zhang Yuanxing tidak menolak cerutu yang ditawarkan oleh Tuan Bill. Berdiri di sampingnya, berkata dengan lembut, aku akan membantumu. Dia mengambil cerutu itu, memotong ujung bulatnya dengan gunting berbentuk V, dan menyalakannya dengan obor.
Anne berdandan sangat glamor hari ini. Ia mengenakan riasan mata dan lipstik, dan rambutnya ditata rapi. Ia mengenakan setelan rok dengan kemeja putih, dan dua kancing teratasnya terbuka, memperlihatkan sedikit kulitnya yang putih dan belahan dadanya. Zhang Yuanxing meliriknya, dan mata mereka bertemu. Mata biru yang indah dan dalam itu. Mata Annie melengkung membentuk senyum lembut. Setelah penguasa langit primordial dan Tuan Bill menyetujui kesepakatan kemarin, Annie menghabiskan sepanjang malam untuk merencanakan sesuatu. Pertama-tama, ia membayar seorang pengintai untuk melakukan analisis kepribadian penguasa langit primordial. Berdasarkan saran pengintai tersebut, ia mengubah gaya genitnya dan mengenakan pakaian bisnis yang bermartabat. Riasannya pun cenderung sederhana namun elegan, layaknya wanita elit. Tidak ada lagi rayuan, dia memilih jalur karir sebagai dewi. Oh, ngomong-ngomong, pengintai itu adalah Guan Ya, seorang pengintai dari tim kedua pasukan penjelajah alam roh di distrik Kangyang. Dia adalah seorang wanita yang sangat akrab dengan Yuanshi Tianzun. Wanita ini, Zhang Yuanxing mengambil cerutu itu, menghisapnya seolah tidak terjadi apa-apa, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Anak laki-laki perlu menjaga diri mereka dengan baik saat berada di luar rumah. Dia melihat di mata Annie hal yang sama seperti yang ditunjukkan Zhu Rong kemarin, hasrat. Profesi cinta dan hasrat suka berinvestasi pada pengembara malam. Raja Iblis adalah contohnya, dan aku juga seorang pengembara malam. Aku juga menjadi terkenal karena kompetisi arena, menunjukkan kemampuan dan bakat yang akan dianggap serius oleh organisasi manapun. Tak dapat dipungkiri bahwa dia ingin merayuku. Zhang Yuanxing diam-diam waspada. Dia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti Raja Iblis, kecuali jika Fu Qingyang meminjamkan barang kelas ksatria itu kepadanya. Anne tersenyum dan berkata, "Anda ingin minum apa, Tuan Yuanxi? Ayo kita minum teh hitam," kata Zhang Yuanxing. Anne mengangguk dengan senyum yang agak malu-malu, membuka pintu lemari di bawah lemari anggur, mengambil sekotak teh hitam, lalu mulai merebus air. Setelah melirik asisten wanitanya yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, Tuan Bill tak sabar untuk langsung ke intinya. "Apa yang ingin Anda jual?" Zhang Yuanxing berkata, Sebuah barang dengan kualitas suci. Sifat-sifat seperti orang suci." Mendengar ini, semangat Tuan Bill bangkit. Tatapannya menjadi penuh harap, dan dia berkata, "Bisakah saya melihat propertinya?" "Tentu saja." Zhang Yuanxing mengambil orang-orangan sawah dari gudang geng dan dengan cepat menurunkannya. Tuan Bill, yang hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, berhenti sejenak, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Ia pertama-tama menunduk dan memeriksa orang-orangan sawah itu. Dengan pengetahuannya, ia dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah alat peraga penyihir. Mata Tuan Bill langsung berbinar. Penyihir adalah profesi jahat, lebih langka daripada profesi yang sah, dan sangat kuat. Benda-benda suci dari profesi jahat lebih berharga daripada benda-benda suci dari profesi yang sah. Karena menganggap ini adalah penawaran yang bagus, Tuan Bill mengambil orang-orangan sawah itu, memegangnya di tangannya, dan menunggu beberapa detik hingga atribut barang tersebut muncul. Pak Bill tak sabar untuk memeriksa atribut barang tersebut. Beberapa detik kemudian, Tuan Bill melemparkan orang-orangan sawah itu seolah-olah dia tersengat listrik, seolah-olah orang-orangan sawah itu sangat panas. "Ada apa, Pak Bill? Aku tidak bisa bernapas," tanya Anne dengan cemas sambil menyeduh teh. "Bukan apa-apa, dia hanya tidak ingin jatuh cinta dengan ekor babi." Zhang Yuanxing tersenyum ketika melihat reaksi Bill. Desis gelombang. Pak Bill tersentak, dan berkata, "Tidak diragukan lagi, ini adalah barang yang sangat ampuh. Tetapi pada saat yang sama, ia juga memiliki kelemahan fatal. Tuan Yuanxi, harga yang dapat saya tawarkan adalah 10 juta RMB, dan ini bukan untuk menurunkan harga Anda. Anda harus tahu bahwa manusia normal tidak akan pernah menerima harga seperti itu dan lebih memilih untuk melepaskan fungsinya. 10 juta, barang-barang berkualitas tinggi dan luar biasa semuanya berharga segitu. Kau memang pebisnis yang cerdik." Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya. Nadanya serius. "Tuan Bill, alasan Anda berpikir seperti ini adalah karena Anda termasuk dalam profesi yang teratur dan memiliki standar moral yang tinggi. Tetapi profesi jahat tidak memiliki batasan moral, dan saya percaya bahwa dengan koneksi Tuan Bill, dia dapat menemukan kelompok yang cocok untuk profesinya. Dia mengisyaratkan bahwa Anda bisa menjual barang ini kepada profesi-profesi jahat. Dalam aturan dan peraturan aliansi 5 elemen dan sekte Tai, bergaul dengan profesi jahat adalah kejahatan serius. Namun, di negara asing, di negara-negara kapitalis, di mana kepentingan diutamakan, garis antara hukum dan kejahatan, meskipun bertentangan, tidak begitu ketat. Sangat umum bagi orang untuk sesekali terlibat dalam bisnis." Bill terdiam. Zhang Yuanxing melanjutkan, "Selain itu, terkadang harga bisa menjadi keuntungan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, harga orang-orangan sawah telah membantu saya melewati banyak masa sulit." Setelah mendengar itu,
Tuan Bill menjadi tertarik. Misalnya, asisten wanita Anda tidak akan pernah bisa merayu saya. Zhang Yuanxing berkata perlahan, ini bisa membantuku menolak semua keindahan. Dan aku yakin ini akan sangat populer di tempatmu. Ada profesi-profesi yang melibatkan hasrat seksual di luar negeri. Dan tidak semua praktisi spiritual adalah orang mesum. Tetapi mereka tidak dapat menahan naluri fisiologis mereka. Disinilah peran orang-orangan sawah menjadi jelas. Tiba-tiba Tuan Bill menyadari mengapa penguasa langit yang maha awal mampu menolak godaan N berulang kali. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kau benar, tapi tidak semua orang harus membayar harga itu. Dan dibandingkan dengan harga orang-orangan sawah, aku yakin lebih banyak orang akan memilih untuk menyerah pada nafsu. Tidak, Tuan Bill, saya rasa Anda salah paham, kata Zhang Yuanxing dengan suara berat. Saya tidak serta-merta menjual kepada Anda. Jika Anda tidak dapat memberi saya harga yang memuaskan, mengapa saya tidak menyerahkannya kepada organisasi tersebut? Dengan kemampuan dan status saya yakin Five Elements Alliance akan membelinya dengan harga premium. Itulah kenyataannya. Jika Tuan Bill ingin menurunkan harga ke level terendah, maka Zhang Yuanxing tidak perlu berbisnis dengannya. Menjual ke aliansi 5 elemen akan sama saja. Melihat bahwa Tuan Bill tetap diam, dia menambahkan, tentu saja, jika Anda berpikir orang-orangan sawah itu benar-benar tidak berharga, Anda dapat menolak. Bisnis tetap bisnis. Jika Anda dapat mencapai kesepakatan, bagus. Jika tidak, lupakan saja. Setelah berpikir lama, Bill bertanya, berapa harga ideal Anda? Dia malah balik bertanya kepadanya. Saat itu, Annie selesai menyeduh teh. Dengan tangan rampingnya yang halus, ia dengan hati-hati memegang teh panas yang mengepul dan menawarkannya kepada Zhang Yuanxing. Tuan Yuanxi, teh hitam Anda. Tepat setelah selesai berbicara, Annie sepertinya tanpa sengaja membakar jarinya. Dan dengan gemetaran tangannya, teh panas itu terciprat ke selangkangan Zhang Yuanxing. Tanda seru. Pada saat itu, Zhang Yuanxing menunjukkan kelincahan yang bahkan membuat para pengusaha takjub, mengangkat tangannya untuk menahan teh panas sambil membungkuk dan mengangkat bokongnya. Sebagian air panas terciprat ke sofa kulit dengan bunyi plop yang teredam, sementara sebagian lainnya tumpah ke punggung tangannya. Wajah Zhang Yuanxing berkedut kesakitan. Aku sangat menyesal. Annie berulang kali meminta maaf, mengeluarkan tisu untuk menyeka punggung tangannya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan sakit hati. Wanita ini melakukannya dengan sengaja, tetapi menyiramkan air mendidih ke selangkanganku. Bukankah itu agak terlalu kejam? Zhang Yuanxing mengerutkan kening. Transaksi itu belum selesai. Dan sambil menahan rasa tidak senangnya, dia berkata, 8 juta tunai, ditambah 1 properti. Tuan Bill mengangguk. Ya, tetapi hanya properti dengan kualitas luar biasa. Zhang Yuanxing langsung berkata, aku menginginkan kulit manusia yang sempurna itu. Tuan Bill tampak terkejut, dan ragu-ragu sebelum berkata, tidak masalah, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa pemilik sebelumnya dan pemilik sebelum pemilik tersebut sama-sama mengalami akhir yang tragis. Aku tahu, yang satu dibunuh dengan kejam, dan yang lainnya menjadi pelacur dan diperkosa beramai-ramai. Zhang Yuanxing berkata dengan tenang, jadi begitu, meskipun benda itu aneh, kemampuannya untuk menghasilkan sebab dan akibat sangat kuat. Jika digunakan dengan baik, benda itu bisa menjadi artefak magis yang dapat memainkan peran tak terduga. Zhang Yuanxing memilihnya terutama agar Mayat Yin dapat mengenakannya dan kemudian kesadaran dapat mengambil alih Mayat Yin. Dengan cara ini, tidak masalah jika Mayat Yin ditutupi oleh pria-pria kekar. Justru orang yang dipermalukanlah yang pertama kali meninggal. Jadi apa hubungannya dengan saya, Yuanxi Tianzun? Keduanya langsung menandatangani perjanjian, bertukar barang bukti. Dan Annie mencatat nomor kartu yang diberikan Zhang Yuanxing sebelum pergi mencari Departemen Keuangan untuk mentransfer uang. Karena identitas Yuanxi Tianzun telah diumumkan kepada publik, tidak perlu lagi melanjutkan transaksi tunai. Zhang Yuanxing memegang selembar kulit manusia tipis di tangannya, dan setelah beberapa detik, atribut benda itu muncul. Nama, kulit manusia sempurna. Jenis, barang spesial. Fungsi, menyamar, pengantar, makhluk yang tak terlukiskan jatuh cinta pada seorang wanita yang tak bisa dimilikinya. Untuk mendapatkan gadis impiannya, makhluk ini menciptakan artefak ini dan menyamar sebagai suami wanita tersebut, berhasil mendapatkannya. Setelah mengetahui kebenarannya, wanita itu hancur dan mengucapkan kutukan. Siapapun yang menggunakan artefak ini akan mengalami akhir yang mengerikan. Catatan 1. Durasi hubungan seksual makhluk ini dengan seorang wanita adalah 60 menit. Apapun tujuan penggunaannya, mohon jangan melebihi waktu ini. Catatan 2. Tidak ada yang bisa mendeteksi penyamaranmu kecuali Tuhan. Deskripsi properti ini terdengar seperti memiliki cerita. Ternyata, ini adalah properti terkutuk. Tak heran jika semua pemilik sebelumnya mengalami akhir yang buruk.
Zhang Yuanxing menyimpan kulit manusia itu dengan rasa puas yang cukup besar. Awalnya dia ingin memilih topi pemulung, tetapi fungsi berburu harta karunnya tumpang tindih dengan fungsi si bodoh kecil. Dan kemampuan penyembunyian tidak terlalu efektif untuk seorang Sein. Dia juga akan berpartisipasi dalam ruang bawah tanah pembunuhan untuk naik ke level Sein. Jadi topi pemulung tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Dan saya harap kita akan memiliki kesempatan lagi di lain waktu. Zhang Yuanxing bangkit untuk berpamitan. Dengan berat hati mengantar kekasihnya, Ani, dengan sepatu hak tingginya, bergegas kembali ke kantornya dan berteriak. Tuan Bill, apakah Anda mendengar itu? Barusan, Dewa Purba mengatakan bahwa artefak itulah alasan dia menolak godaan saya. Sekarang setelah dia menjual artefak itu kepada Anda, apakah saya punya kesempatan? Bill berpikir sejenak dan berkata dengan tulus, jika kau memasukkan ekor babi ke pantatmu, aku percaya Dewa Surgawi Primordial akan menjadi milikmu. Pukul 5 sore, Zhang Yuanxing pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, alisnya sedikit berkerut. Apakah aku sedang mengalami hari terburuk dalam hidupku? Setelah berpamitan dengan Bill di pagi hari, ia mendapati kerusakan lift di gedung internasional. Lift tersebut jatuh puluhan meter, dan teriakan terdengar dari dalam. Meskipun pada akhirnya tidak terjadi hal serius, Zhang Yuanxing tetap merasa ketakutan. Saat berbelanja dengan bibinya, dia hampir tertabrak mobil, karena bibinya terlalu cantik. Dia dilecehkan oleh seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja lengan pendek bergambar sayap malaikat, dan ponselnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam toilet. Selain kecelakaan mobil, dia juga disiram air panas. Ini tidak benar. Ini jelas tidak benar. Dia mengerutkan kening. Sebuah dugaan terlintas di benaknya. Menyumpahi. Tapi itu tidak masuk akal. Jika ini kutukan, aku pasti sudah mati sekarang. Kutukan macam apa ini yang ringan? Mungkin aku memang sangat tidak beruntung. Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan mengirim pesan kepada Bibi Xiao Yuan. Yuanxi Tianzun, aku merasa seperti dikutuk. Aku sedang sial hari ini, tapi rasanya seperti kesialan biasa. Bisakah aku pergi ke Hotel Wuhan? Mematahkan kutukan itu mudah, bisa dilakukan dengan Fajra. Tetapi dia ingin berkonsultasi dengan seorang profesional terlebih dahulu untuk memastikan apakah dia benar-benar dikutuk. Bibi Xiao Yuan yang ajaib, jika kamu ditimpa nasib buruk, lebih baik diam daripada bergerak. Berikan alamat rumahmu. Zhang Yuanxing segera mengirimkan alamat kawasan perumahan tersebut. 40 menit kemudian, sebuah pesan datang dari Bibi Magic. Madoka. Aku telah tiba. Zhang Yuanxing meninggalkan ruangan, berjalan keluar dari aula masuk, dan menuju koridor. Melihat ke bawah dari jendela koridor, ia melihat sebuah mobil putih terparkir di lantai bawah. Aku akan segera turun. Dia membalas pesan, naik lift ke lantai pertama, dan membuka kunci. Pintu, jendela mobil putih itu perlahan turun, memperlihatkan Bibi Xiao Yuan duduk di kursi pengemudi, memancarkan kedewasaan, keseksian, dan aura yang bersinar serta berkelas. Zhang Yuanxing tersenyum dan segera mendekat. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yuan berubah, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa, hati-hati. Dengan tergesa-gesa, Zhang Yuanxing telah mendengar suara angin samar di atas kepalanya dan merasakan aliran udara yang tidak biasa. Tanpa berpikir panjang, dia menerjang ke samping. Bang, di belakangku terdengar suara dentuman keras porselen yang pecah berkeping-keping, dan cipratan debu di mana-mana. Zhang Yuanxing, yang telah bergegas keluar, berguling, menekan telapak tangannya ke tanah, lalu berdiri dan menoleh ke belakang. Yang jatuh adalah tanaman dalam pot. Melihat pecahan porselen dan kotoran yang berserakan di tanah, Zhang Yuanxing tanpa sengaja mengucapkan sebuah kalimat dari teks klasik Tiongkok. Jika benda ini mengenai kepala seseorang, bahkan orang yang terbiasa begadang pun akan mengalami pendarahan hebat. Jika mengenai orang biasa, mereka mungkin tidak akan punya kesempatan untuk diselamatkan dan akan mati di tempat. Nasib burukku semakin hari semakin keterlaluan. Setidaknya kecelakaan mobil pagi ini membuatku menyadarinya dan memberiku kesempatan untuk bereaksi. Hatinya terasa berat, bip-bip gelombang. Tepat saat itu, sebuah mobil putih membunyikan klakson di kejauhan, dan wajah Xiao Yuan yang cerah dan anggun mengintip keluar, berkata dengan tenang. Masuk ke dalam mobil, Zhang Yuanxing berhenti mengkhawatirkan masalah benda-benda yang dilemparkan dari gedung-gedung tinggi dan berlari kecil ke kursi penumpang. Saat itu jam sibuk, dan ada cukup banyak warga pria dan wanita lanjut usia yang datang dan pergi di lingkungan tersebut. Mereka terkejut oleh suara keras jatuhnya pot tanaman dan menoleh ke arah itu. Zhang Yuanxing berdoa dalam hati agar tidak ada lagi desas-desus besok tentang cucu mantan kepala polisi yang menjalin hubungan dengan wanita kaya lainnya di masyarakat, lalu membanting pintu mobil hingga tertutup. Xiao Yuan menginjak pedal gas dan melaju kencang. Mobil itu tidak meninggalkan area perumahan, melainkan berputar dan parkir di tempat parkir yang terpencil.
Zhang Yuanxing menoleh untuk mengagumi profil wanita itu. Profil wanita ini cantik, dengan hidung lurus dan halus, dagu sedikit terangkat, dan lekukan anggun di pipinya. Apakah fitur wajah seseorang terlihat tiga dimensi atau tidak, sebagian besar bergantung pada hidungnya. Sedangkan apakah bentuk wajahnya indah atau tidak bergantung pada apakah dagunya terangkat atau tidak. Dari sudut ini, Anda juga dapat melihat dengan jelas bulu matanya yang lentik. Kecantikannya berbeda dari kelucuan bibinya yang patuh, pesona Guanya yang memesona, dan keanggunan Xiao Elevecha yang murni dan halus. Wajahnya cerah dan bermartabat, tipe wajah yang akan menjadikannya seorang pemimpin tanpa menimbulkan rasa iri di antara bawahannya. Ini adalah unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh banyak wanita yang menawan, lembut, memesona, dan berperilaku baik. Selain itu, Xiao Yuan adalah wanita yang sederhana, ekspresi, temperamen, dan kepribadiannya semuanya sangat sederhana. Tempat itu sunyi dan sepi. Xiao Yuan memindahkan persneling ke posisi netral, melepaskan rem tangan, dan berkata dengan dingin. Haruskah aku mencungkil matamu? Zhang Yuanxing kemudian menyadari bahwa di bawah tatapan tajamnya, tubuh bibi Xiao Yuan agak kaku dan ekspresinya sedikit tegang. Jangan terlalu tegang. Taruhan itu hanya bercanda. Zhang Yuanxing terbatuk, lalu mulai berbicara dengan nada sedikit lebih rendah. Tante Xiao Yuan, apakah aku dikutuk? Melihat bahwa dia sama sekali tidak menyebutkan soal taruhan, ekspresi Xiao Yuan tetap acuh tak acuh, tetapi raut wajahnya sedikit rileks, dan dia berkata dengan tenang, mencukur bulu adalah semacam kutukan. Dibandingkan dengan kutukan yang menyebabkan kematian, ini lebih ringan. Mereka yang dikutuk akan dilanda nasib buruk dan kemalangan untuk jangka waktu tertentu, dan akhirnya meninggal dalam kecelakaan. Berdasarkan pengamatannya dan cara tanaman dalam pot itu jatuh, dia tahu bahwa Yuan Shi Tianzun berada di bawah semacam kutukan. Dahimu gelap, dan jiwamu dikelilingi energi hitam. Ini adalah kutukan alam suci. Kemalanganmu akan menjadi semakin mengerikan. Paling buruk, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan dalam 3 hari. Seperti yang diduga, itu adalah kutukan. Paling cepat, dia akan mati dengan cara yang mengerikan dalam 3 hari. Zhang Yuanxing merasakan hawa dingin di hatinya dan dengan tegas memanggil alu penakluk iblis. Kilatan cahaya kuning, dan alu perunggu yang agak berat itu mendarat di telapak tangan. Dia tidak terburu-buru untuk mematahkan kutukan itu, tetapi malah bertanya, apakah ada cara untuk melacak pelaku kutukan ini? Selain itu, aku ingat bahwa berbagai media kutukan memiliki efek yang berbeda. Kutukan yang bisa membawaku pada kematian ini mungkin mengendalikan daging dan darahku, kan? Dia bukan lagi orang baru seperti saat pertama kali memasuki industri ini. Mematahkan kutukan itu mudah, tetapi kunci dari masalah ini bukanlah mematahkan kutukan, melainkan menemukan orang yang melemparkan kutukan tersebut. Cari tahu media apa yang digunakan si pengutuk untuk melancarkan kutukan. Jika menggunakan daging dan darah, maka lain kali, mereka mungkin akan langsung membunuh orang tersebut dengan kutukan itu. Dia tidak bisa mempertahankan dirinya dalam keadaan suci selamanya. Jika tidak, kekuatan hidupnya akan terkuras oleh alu penakluk iblis sebelum dibunuh oleh kutukan tersebut. Selain itu, dia bisa waspada saat terjaga, tetapi bagaimana saat dia beristirahat? Kutukan dapat membunuh dalam sekejap. Seseorang yang sedang tidur tidak dapat bereaksi sama sekali. Tatapan mata Xiao Yuan menunjukkan kekaguman, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada solusi seperti itu. Anda seharusnya memikirkan siapa yang telah Anda sakiti baru-baru ini. Karena tidak dapat mengidentifikasi siapa pengguna sihir itu, Zhang Yuanxing mengerutkan kening. Dia tahu dia harus segera menemukan pengguna sihir tersebut. Sambil menatap Yuan Shi Tianzun yang termenung, dia kemudian menjawab pertanyaan kedua. Kutukan yang menimpamu sangat kuat. Perapal kutukan harus mendapatkan daging dan rambutmu untuk merapal kutukan tersebut, bukan hanya foto dan tanggal lahirmu. Dugaan Zhang Yuanxing terkonfirmasi, dan hatinya semakin berat. Selain Black Impermanence, aku tidak punya musuh di dalam perkumpulan psikis. Tentu saja, mengingat reputasiku saat ini, perkumpulan psikis tidak akan membutuhkan alasan untuk membunuhku. Aku punya terlalu banyak musuh untuk dibedakan satu sama lain. Mata Xiao Yuan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Nadanya acuh tak acuh. Coba pikirkan dari sudut pandang lain. Mengapa si pemberi kutukan tidak langsung membunuhmu dengan kutukan itu? Apakah ada tujuan lain? Atau ada sesuatu yang mereka takuti? Apakah kamu baru saja terluka atau berdarah? Siapa yang punya kesempatan untuk mengambil darahmu? Sebagai seorang penyihir, pemahamannya tentang profesinya jauh melampaui penguasa surgawi primordial, dan pemikirannya jauh lebih jernih. Zhang Yuanxing bersandar di kursinya, menundukkan kepala sambil berpikir, jika yang mengutukku adalah profesi jahat, mereka seharusnya langsung membunuhku. Aku belum pernah mendengar profesi jahat menerima hadiah atas pembunuhan. Jika bukan profesi jahat, maka mereka pasti mengendalikan benda kutukan itu.
untuk mengurangi keberuntunganku tanpa membunuhku. Secara langsung, ya, mengurangi keberuntungan berarti mati dengan cara yang lebih halus. Identitasnya kemungkinan besar adalah seseorang yang berprofesi sebagai penegak hukum, atau bahkan seorang pejabat, yang takut bahwa mengutuk saya secara langsung akan menarik perhatian para petinggi di cabang Songhai. Lagi pula, identitasku saat ini sangat mengkhawatirkan bahkan bagi para tetua. Jika aku dikutuk sampai mati tanpa alasan, para tetua pasti akan menyelidikinya. Metode kematian Xiao Fu lebih lembut dan lebih sulit dideteksi. Selain pertandingan di ring beberapa hari terakhir ini, saya tidak mengalami cedera. Selama pertandingan di ring, siapa yang menyentuh daging dan darah saya? Zhang Yuanxing dengan cepat mengidentifikasi 3 orang, penyihir Mao Shan, Zhao Chenghuang, dan Qing Songzi. Dari ketiganya, Zhao Chenghuang adalah yang paling mencurigakan, diikuti oleh penyihir Mao Shan, dan Qing Songzi adalah yang paling tidak mencurigakan. 2 orang terakhir seharusnya tidak memiliki benda-benda sihir berkualitas setingkat Santo, dan tingkat kebencian mereka terhadapnya tidak terlalu tinggi. Jika Zhao Chenghuang yang ingin mencelakaiku, maka masalah ini harus dilaporkan kepada Fu Qingyang, dan dialah yang harus menanganinya, atau dia harus melaporkannya kepada para tetua. Zhang Yuanxing sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Jika kau butuh bantuanku, tanyakan saja. Xiao Yuan melihat matanya berbinar dan tahu bahwa Yuanxi Tianzun sudah memahami maksudnya. Tidak perlu, jawaban akurat Anda sudah merupakan bantuan terbesar yang bisa Anda berikan kepada saya. Saya bisa mengatasinya sendiri, kata Zhang Yuanxing. Jika menyangkut Sekte Tai, Xiao Yuan tidak mungkin terlibat. Xiao Yuan mengangguk, baik masalah ini terselesaikan atau tidak, ingatlah untuk memberi tahu saya. Baik, Zhang Yuanxing membuka pintu mobil, hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika Xiao Yuan tiba-tiba bertanya lagi. Bagaimana keadaan Kou Beiyue? Aku belum lupa, atasan menyuruhku menunggu kabar, tapi masih belum ada balasan. Zhang Yuanxing meliriknya, aku akan memberitahumu jika ada kabar. Setelah mengatakan itu, dia turun dari kereta dan menutup pintu dengan perlahan. Setelah hanya melangkah 2 langkah, sebuah suara kecil dan bulat dengan sedikit nada tawa terdengar dari jendela mobil di belakang mereka. Selamat atas kemenangan Anda di kejuaraan. Di kamar tidur, Zhang Yuanxing mengunci pintu dan menghubungi nomor ponsel Fu Qingyang. Centurion, aku terkutuk. Apa yang terjadi? Suara di telepon berubah muram. Dia menceritakan kepada Fu Qingyang segala hal tentang kesialan yang tidak biasa yang menimpanya hari itu dan bagaimana dia secara khusus mencari penyihir di Hotel Wuhan untuk mengamatinya. Tentu saja, ada 3 tersangka lainnya. Fu Qingyang berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, saya mengerti, saya akan menghubungi Anda kembali paling lambat besok. Oke, setelah Zhang Yuanxing selesai berbicara, dia menunggu pihak lain menutup telepon. Tetapi setelah beberapa detik, Fu Qingyang tidak menutup telepon. Zhang Yuanxing segera berkata, terima kasih, Centurion, kau adalah orang yang memiliki kekuasaan besar atas rekan-rekanmu, dan kau memandang rendah yang maha agung. Kau hidup selama langit ada dan menyatukan 5 elemen. Bip-bip gelombang. Percakapan berakhir di situ. Saat neneknya masih memasak makan malam, Zhang Yuanxing duduk di kursi ergonomis dan mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja. Ruang bawah tanah pembantaian akan dibuka paling lambat dalam 10 hari. Alam roh eksklusif kedua saya juga akan segera hadir. Alam roh eksklusif dan ruang bawah tanah pembantaian tidak saling bertentangan. Tetapi saya tidak tahu mana yang akan hadir lebih dulu. Beberapa hari terakhir ini, karena turnamen, kecepatan membacanya melambat. Sekarang setelah dia memenangkan kejuaraan, dia harus kembali mengerjakan pekerjaan rumahnya. Alam roh solo sangat berbahaya. Dengan skor tersembunyi kartu karakterku, kemungkinan besar aku akan bertemu lagi dengan ruang bawah tanah peringkat S atau A. Jadi tidak perlu melihat panduan untuk ruang bawah tanah di bawah peringkat A. Hah, setiap kali kita memasuki alam roh solo, cabang Songhai harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli panduan strategi dari Sekte Tai. Aku merasa sedikit malu karenanya. Aliansi 5 elemen tidak memiliki pengembara malam, jadi panduan untuk alam roh eksklusif untuk kelas ini sangat langka. Hanya ada beberapa misi percobaan atau panduan Dungeon level rendah yang tersebar. Oleh karena itu, sebelum alam spiritual eksklusif keduanya terbuka, cabang Songhai membeli banyak panduan ruang bawah tanah Night Wanderer tingkat kesulitan tinggi dari Sekte Tai. Meskipun 2 Dungeon level S milik Zhang Yuanxing terjual dengan harga bagus, yang menutupi sebagian biaya, cabang Songhai tetap menghabiskan sejumlah besar uang dan sejumlah item. Selain itu, alam transenden masih bisa ditaklukkan, tetapi begitu mereka mencapai alam suci, nilai panduan ruang bawah tanah akan meningkat secara signifikan, dan Sekte Tai pasti akan menuntut harga yang sangat mahal. Inilah keuntungan memiliki prestasi tinggi, organisasi akan mengerahkan segala upaya dan biaya untuk mengembangkan potensinya. Jika itu hanya seorang penjaga malam biasa, dia mungkin hanya perlu menyerahkan semuanya pada takdir.
Alam roh sendirian terlalu berbahaya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa lencareles. Aku harus ekstra hati-hati. Memikirkan hal itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Xie Lingqi. Yuanshi Tianzun, Saudari Lingqi, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kepala istana. Little Green Tea, oke, aku akan menyampaikan pesannya untukmu. Zhang Yuanxing ingin membeli beberapa esensi kehidupan dari kepala istana Zixia. Benda ini merupakan sumber daya strategis dan sangat berharga. Sang musisi dan keluarganya memiliki produksi yang terbatas, sehingga di dalam aliansi 5 elemen, hanya para pelayan yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Selain itu, mereka hanya dapat mengajukan permohonan untuk esensi kehidupan yang telah diencarkan. Meskipun Zhang Yuanxing telah memberikan kontribusi besar, dia belum menjadi pengurus dan, menurut peraturan, tidak dapat melamar posisi tersebut. Meskipun Fu Qingyang bisa membantu, jika kepala istana Zixia bisa memberinya sari kehidupan yang terkonsentrasi, mengapa dia perlu meminta versi yang diencerkan? Zhang Yuanxing mengobrol dengan Xiao Elfcha sampai neneknya memanggilnya dari ruang tamu untuk makan malam, dan akhirnya mendapat konfirmasi. Little Green Tea, Nyonya Istana berkata, tengah malam, tempat biasanya. Kalian semua sekarang punya tempat pertemuan rahasia. Aku tidak senang. Aku tidak senang tangan di pinggang. Marah. Yuanshi Tianzun, saat kau mencapai usia dewasa, kau bisa datang bersama kakakmu, sang kepala istana. Matikan layar ponsel Anda dan pergilah makan di luar. Di meja makan, bibiku terus bercerita panjang lebar tentang pengalaman belanjanya hari itu kepada kakek nenekku. Nenek mengerutkan kening sambil mendengarkan, menatap cucunya. Jika seseorang memprovokasi Anda di masa depan, jangan pernah melawan balik. Telepon saja sepupu Anda, lalu dia memberi instruksi kepada putrinya. Kamu juga, di tempat seperti Songhai, sudah biasa didekati orang karena kecantikanmu, tetapi jarang sekali dipukuli karena mengabaikan mereka. Setelah makan malam, Zhang Yuanxing menerima telepon dari Fu Qingyang. Orang yang mengutukmu telah ditemukan. Dia adalah Zurong, istri Qi Yuan. Zurong, Zhang Yuanxing berseru kaget. Hasil ini melampaui ekspektasinya. Zhang Yuanxing bertanya dengan terkejut. Bagaimana dia bisa mendapatkan darahku? Fu Qingyang berkata, itu King Songzi. Dia pernah mencambukmu di ruang bawah tanah. Dan saat itulah dia mengambil darahmu dan menyimpannya di dalam benda itu. Dia membuat kesepakatan dengan Zurong. Jika dia mendapatkan darahmu, Zurong akan menjadi kekasihnya. King Songzi adalah roh kayu dan tidak bisa menolak godaan ini. Menurut pengakuan King Songzi, tujuan awal Zurong adalah melatihmu untuk menjadi selir laki-lakinya. Zhang Yuanxing, dia terkejut dan merasa dihina. Alasan mengapa King Songzi terdaftar sebagai orang yang paling tidak mencurigakan terutama karena dia tidak memiliki motif dan tidak menyadari kesepakatan yang telah mereka capai secara diam-diam. Qi Yuan memang dikutuk sampai mati. Jadi sepertinya Zuronglah yang membunuhnya. Apakah karena aku menghancurkan saluran rahasianya untuk menghasilkan uang haram sehingga dia ingin membalas dendam padaku? Atau apakah sikapku yang mengejar masalah ini sampai tuntas hari itu membuatnya merasa terancam? Apakah kau mengutukku agar dilatih menjadi gigolo? Ini penghinaan bagiku. Fu Qingyang berkata, saya sudah mengirim orang untuk mengatur agar segera mendatangi keluarga Zhu malam ini. Penangkapan dapat dilakukan paling lambat besok pagi. Jika pengakuan King Songzi benar, maka hukuman kita terhadap Zurong akan sangat ringan. Aliansi 5 elemen memiliki cara untuk membuat Zurong mengatakan yang sebenarnya. Jika apa yang dikatakan King Songzi benar, mengutuk Yuanshi Tianzun dan ingin tidur dengan Yuanshi Tianzun adalah dua hal yang berbeda. Jika keturunan langsung keluarga Zhu ingin membunuh Yuanshi Tianzun, Aliansi 5 elemen pasti akan menghukum mereka dengan berat. Hukuman penjara seumur hidup adalah hal terkecil yang akan mereka hadapi. Namun, jika putri sulung keluarga Zhu hanya ingin tidur dengan Yuanshi Tianzun, keluarga Zhu adalah keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, bukan geng dunia persilatan yang bisa ditindas sesuka hati, dan mereka memiliki hubungan dekat dengan pemerintah serta kepentingan yang mengakar kuat. Aliansi 5 elemen pasti akan menghukum mereka, tetapi mereka tidak akan mengeksekusi putri sulung keluarga Zhu karena hal ini. Para petinggi tentu akan membahas bagaimana cara menghukumnya. Centurion, yang terpenting sekarang adalah mengambil kembali medium kutukan itu. Selain itu, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki kasus menara burung pipit perunggu, kata Zhang Yuanxing. Alam, setelah Fu Qingyang selesai berbicara, dia mengakhiri panggilan tersebut. Insiden ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengakhiri kasus Tongklu. Apa-apaan kau mau tidur denganku? Kalau kau mau tidur denganku, seharusnya kau bilang dari awal. Berikan saja nomor kamar hotelmu. Zhang Yuanxing membanting ponselnya ke tempat tidur dengan ekspresi muram. Pagi-pagi sekali, sebuah kedai kopi yang terletak di seberang kantor polisi distrik Kangyang. Zhang Yuanxing duduk di meja bundar kecil, memandang kepala istana pemusnahan di hadapannya, dan berkata, Tuan Istana,
Saya ingin membeli beberapa botol esensi kehidupan. Nyonya istana dari istana hentikan pembunuhan memegang sendok perak di tangannya yang ramping dan mengaduknya perlahan, sambil berkata, esensi kehidupan sangat sulit diproduksi, dan bahan-bahannya langka dan berharga. Aku hanya bisa memberimu paling banyak 2 botol, masing-masing bernilai 100.000. Sari kehidupan yang diencerkan dapat dijual seharga 2 hingga 3 juta di pasar gelap, dan seringkali tidak ada harga yang dapat ditemukan. 100.000 per botol, itu bukan hanya harga obral, itu transaksi yang mencurigakan, seru Zhang Yuanxing seketika. Bagus, setelah kesepakatan tercapai, kepala istana pembunuhan menyesap kopi dan terkekeh. Dahimu terlihat gelap, apakah kamu sedang mengalami nasib buruk akhir-akhir ini? Dia benar-benar menyadarinya. Zhang Yuanxing mengangguk dan menceritakan tentang kutukan yang diterimanya dari Zurong, tanpa menyebutkan fakta bahwa Zurong adalah selir laki-laki. Lagi pula, mereka harus menjaga harga diri. Sang kepala istana pembunuh mengeluarkan suara, "Oh," dan seringai muncul di bibirnya. Sejak wanita itu dilatih oleh Raja Iblis, pikirannya menjadi bengkok. Dia sangat membenci pengembara malam. Tidak heran dia tidak mengutukmu sampai mati, tetapi malah mengurangi berkahmu. Kurasa dia akan menghubungimu dalam 1 atau 2 hari ke depan, mengancammu dengan kutukan dan merayumu dengan kecantikannya, untuk melatihmu menjadi gigolo yang patuh. Cek, kau tak perlu menyebutkan ini. Zhang Yuanxing memaksakan senyum. Dia tidak mendapat kesempatan. Saudara ipar saya sudah mengambil tindakan sendiri. Provinsi Fujian, Yue Cheng, kepala keluarga Zhu saat ini adalah seorang pria tampan dan elegan, berusia lebih dari 40 tahun, dengan mata seperti burung phoenix, kantung mata, alis tebal, bibir tipis, dan janggut lebat di sekitar mulutnya yang memancarkan pesona seorang pria dewasa. Pria parubaya seperti ini bisa menarik perhatian sekelompok gadis muda dan cantik hanya dengan berjalan-jalan di klub malam. Suasana di ruang sidang yang terang benderang itu terasa suram. Zhu Yangqiu mengambil cangkir tehnya, meniup teh panas itu perlahan, menyesapnya, lalu memandang pria dan anjing di seberang meja. Orang tersebut adalah seorang pria, dan anjing itu adalah Teddy. Pria itu bertubuh kekar, berambut cepak, bermata tajam seperti pedang, dan berwajah serius tanpa senyum. Identitas spiritual orang ini adalah Dewa Militer Tang Agung, salah satu dari 4 tetua cabang Provinsi Fu dari Aliansi 5 Elemen, dan termasuk dalam pasukan Harimau Putih. Teddy adalah sesepuh anjing di cabang Songhai, yang tergabung dalam perkumpulan 100 bunga. Selain kedua orang dan anjing itu, ada orang lain di ruang dewan, yaitu Zurong, yang bertubuh gemuk seperti bunga peoni. Dewa perang berkepala pipi, bukan, Dewa perang dinasti Tang, menggosok 2 lembar daun tembus pandang seperti rubi di antara ujung jarinya, sementara tetua anjing menundukkan kepalanya dan mengendus lesung dan alu di depannya. Dewa Militer Tang Agung berkata dengan suara berat, mereka semua ada di sini. Suaranya seolah memiliki kekuatan magis yang menuntut kepatuhan. Zurong menggertakkan giginya dan mengangguk dengan enggan. Dewa Militer Tang Agung menatap tetua anjing, yang mengangguk sedikit. Menurut pengakuan King Songzi, terdapat total 3 helai daun yang terbentuk dari darah Yuanshi Tianzun. Zurong telah menggunakan 1 helai, menyisakan 2 helai, yang sesuai dengan jumlahnya. Dewa Militer Tang yang Agung kemudian bertanya, apa tujuanmu mengutuk Yuanshi Tianzun? Mendengar itu, di bawah cahaya lampu neon yang terang, kerinduan yang pilu terlintas di wajah menawan Zurong. Disiplinilah dia, cemarilah dia, biarkan dia tenggelam ke dalam jurang nafsu, jadikan dia mainanku, dan buatlah dia selamanya patuh kepadaku. Melihat Zurong semakin bersemangat saat berbicara, wajahnya meringis karena sakit, tetua anjing dan Dewa Militer Tang Agung terdiam. Mentalitas wanita ini benar-benar menyimpang. Elder Dog menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelum datang, dia mempelajari beberapa gosip rahasia dari Dewa Perang Dinasti Tang. Meskipun putri keluarga Zhu itu nakal dan suka memerintah, dia tidak seburuk reputasinya sekarang. Hingga beberapa tahun yang lalu, dia mengumpulkan teman-temannya untuk membunuh Raja Iblis, tetapi dia tidak pernah kembali. Sebulan kemudian, dia kembali ke keluarga Zhu sendirian. Sejak saat itu, kepribadiannya berubah drastis, dan dia menjadi semakin bejat, mulai memiliki kekasih pria. Ia akhirnya bercerai dengan suaminya, Akatsukian. Siapapun yang mengenal gaya Raja Iblis dapat dengan mudah menebak apa yang dialami Zurong selama bulan itu. Wajah tegas sang jenius militer dinasti Tang berubah marah saat dia berkata, bukankah aliansi 5 elemen terlalu ramah terhadap keluarga alam roh kalian? Kapan kalian mulai merasa bahwa benih yang sedang dikembangkan oleh aliansi 5 elemen dapat dipadamkan sesuka hati? Sebagai sesepuh pasukan Harimau Putih, kemarahannya dapat diprediksi. Zurong, dalam keadaan putus asa, memasang senyum nerotik. Dia tidak peduli. Dok Changlai menyingkirkan lesung dan lalu berkata dengan suara berat, jangan buang-buang waktu bicaramu padanya. Tanyakan saja tentang menara burung pipit perunggu.
Tatapan jenius militer dinasti Tang Agung tiba-tiba menajam, dan suaranya sekali lagi menjadi agung dan agung. Apakah keuntungan ilegal Qi Yuan dari pengoperasian Tongklu masuk ke kantong Anda? Ekspresi Zurong tetap tenang. Ya, tapi saya hanya memintanya untuk mentransfer 80 juta ke rekening luar negeri saya setiap tahun. Soal bagaimana dia mendapatkan uangnya, saya tidak peduli. Kasus Tongklu bukan urusan saya. Dewa militer Tang Agung memandang Zhu Yangqiu dan berkata, Tuan Zhu, Zurong bersekongkol untuk mencelakai Yuan Shi Tianzun dan menghasut Qi Yuan untuk menimbun kekayaan secara ilegal. Kita harus membawanya pergi. Zhu Yangqiu, yang tadinya minum teh dengan kepala tertunduk, mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, Zurong menghasut Qi Yuan untuk menimbun kekayaan secara ilegal, dan keluarga Zhu tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi saya tidak membenarkan persekongkolannya untuk mencelakai Yuan Shi Tianzun. Seorang wanita cantik dan berbudi luhur diidamkan oleh seorang pria terhormat, dan sebaliknya. Zurong mengagumi Yuan Shi Tianzun, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Jadi dia menggunakan cara-cara yang tidak jujur ini. Dia memang salah. Tetapi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia bersekongkol untuk mencelakai Yuan Shi Tianzun? Dia berbicara perlahan dan lembut, seperti seorang cendekiawan dengan sikap tenang dan terkendali. Tetua anjing itu tertawa. Jika aku bersikeras menuduhnya melakukan pembunuhan, pergilah dan tanyakan kepada kepala keluarga Zhu apakah dia bersedia memutuskan hubungan dengan aliansi 5 elemenku demi dirinya. Kilatan mengerikan muncul di matanya, yang gelap seperti kancing hitam. Pada saat itu, pintu ruang dewan terbuka, dan seorang wanita yang menawan dan memikat memasuki ruangan di bawah pengawasan semua orang. Kemanapun jejak kaki wanita itu lewat, bunga dan rumput hijau tumbuh, membawa vitalitas. Dia melirik Teddy dan tersenyum. Elder Dog, ini bukan sesuatu yang serius. Tidak perlu khawatir. Pukul 9.30 pagi, arena. Duduk di sebelah Fu Qingyang. Yuan Shi Tianzun terkejut sekaligus marah, dan berkata, denda 1 miliar, masuk daftar hitam pihak berwenang, dan dilarang meninggalkan Yue Cheng selama 3 tahun. Bagaimana bisa semudah itu? Apakah hidupku, sebagai yang mulia surgawi primordial, kurang berharga daripada nyawa keturunan langsung dari keluarga alam roh? Di atas adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Zurong oleh aliansi 5 elemen. Hasil dari debat dan negosiasi antara para tetua cabang Songhai dan para tetua cabang Fujian. Hukuman ini tidak ringan, terutama setelah namanya masuk daftar hitam pihak berwenang. Akan sulit bagi Zurong untuk meningkatkan statusnya di keluarga Zhu dan menjadi orang yang mandiri. Terlebih lagi, jika dia melakukan kejahatan lagi di masa depan, dia akan dihukum berat. Namun, ia tetap merasa bahwa hukuman itu terlalu ringan. Fu Qingyang menyilangkan kakinya, memasukkan tangannya ke dalam saku, bersandar di kursinya, dan menyaksikan pertempuran sengit di arena. Dia berkata dengan tenang, hidupmu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sampah. Ling Jun, yang berdiri di samping, merangkul bahu Zhang Yuanxing dan mendecakkan lidah karena takjub. Aku kenal Zurong, bentuk tubuh dan penampilannya sangat menawan. Sayang sekali aku baru tahu dia seorang yandere, jadi aku tidak berani merayunya. Sekarang aku tahu dia juga tidak terlalu pintar. Apa dia tidak menyadari kau sedikit mesum? Jika kau ingin merayuku, caranya mudah. Mengapa kau harus menggunakan cara yang sebodoh itu? Zhang Yuanxing sangat marah dan langsung membalas. Keluar, keluar. Zurong tidak hanya ingin tidur dengannya, dia ingin melatihnya, menyiksanya, dan mengubahnya menjadi semacam budak tanpa martabat. Zhang Yuanxing memikirkannya sepanjang malam kemarin, dan dikombinasikan dengan penjelasan Fu Qingyang barusan. Dia akhirnya mengerti bahwa Zurong ingin melatihnya menjadi selir laki-laki, dan dendam masa lalu Qi Yuan hanyalah sebagian kecil dari itu. Pelaku utamanya tetaplah Raja Iblis. Raja Iblis juga seorang pengembara malam. Begitu pula dia, keduanya masih muda dan menjanjikan. Raja Iblis secara bertahap menghancurkan martabatnya dan mengubahnya menjadi budak seperti itu. Karena tidak mampu menaklukkan Raja Iblis, wanita itu melampiaskan keinginan balas dendamnya yang mengerikan kepadanya, mempermalukan dan mendisiplinkannya. Dia merasa telah mempermalukan Raja Iblis dan mendapatkan kesenangan yang luar biasa darinya. Ling Jun mengangkat bahu. Ada perbedaan hukuman antara percobaan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Sebagai petugas, kita harus mematuhi hukum. Kita tidak bisa membunuh seseorang hanya karena mereka ingin mencelakai kita. Jika petugas melakukan itu, otoritas hukum akan hancur. Keadilan prosedural adalah yang terpenting. Selain itu, saya mendengar bahwa Zhu Yangqiu, kepala keluarga Zhu, berselingkuh dengan seorang tetua dari perkumpulan 100 bunga di cabang Fujian. Zurong adalah pengembara alam roh di wilayah hukum cabang Fujian. Masalah ini sedang ditangani oleh cabang Fujian. Keluarga Zhu telah beroperasi di Fujian selama lebih dari 100 tahun dan memiliki akar yang dalam. Alasan kami mencapai hasil ini adalah karena aliansi 5 elemen menghargai Anda. Jika itu orang biasa,
mereka mungkin akan menekannya. Bagaimana dengan kasus menara burung pipit perunggu? Zhang Yuanxing mengerutkan kening. Ling Jun terkekeh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau benar-benar berpikir kasus yang sudah diselesaikan bisa menjatuhkan keturunan langsung keluarga Ling Jing. Untuk mengalahkan keluarga yang berkuasa, itu bukan tentang bukti, tetapi tentang perebutan kekuasaan. Kau sungguh sarkastik, pikir Zhang Yuanxing dengan kesal. Pada saat itu, sang perwira, yang wajahnya tampan seolah-olah dipahat, berkata, kata-kata Ling Jun agak blak-blakan, tapi tidak apa-apa. Jika kau tidak puas, maka bekerjalah keras untuk naik pangkat dan hancurkan keluarga Zhu sesuai aturan. Distrik villa keluarga Zhu, di meja makan panjang yang dilapisi tapla putih, Zhu Yangqiu dan Zhu Rong menikmati makan malam mereka dalam keheningan. Selain para pelayan yang berdiri di kedua sisi, tidak ada orang lain di meja itu. Zhu Yangqiu makan hingga kenyang sekitar 6/10, lalu meletakkan sumpitnya, dengan anggun menyeka mulutnya dengan serbet, dan berkata dengan ringan, Raja Iblis telah binasa, biarkan urusanmu kembali menjadi debu. Zhu Rong mencibir, dari debu kembali menjadi debu. Bekas luka di hati tidak akan pernah sembuh. Zhu Qiu tidak membahas topik itu lebih lanjut, dan berkata dengan tegas, kau boleh melakukan apapun yang kau mau secara rutin, tapi jangan coba-coba mendekati Yuan Shi Tianzun lagi. Dia bukan orang yang bisa kau permainkan. Jika kau masih keras kepala, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan kasih sayang sebagai seorang kakak. Zhu Yangqiu memiliki banyak saudara perempuan, tetapi hanya Zhu Rong yang merupakan saudara perempuan kandungnya, dan dia sangat menyayanginya. Alasan mengapa mereka tidak membiarkannya memiliki rencana terhadap Yuan Shi Tianzun bukanlah karena mereka takut keluarga Zhu akan terlibat, tetapi karena mereka takut keluarga Zhu tidak akan mampu melindunginya di masa depan. Zhu Rong tetap diam, buku-buku jarinya memutih saat dia menggenggam sumpit. Setelah makan malam, Zhu Rong merasa kesal, meninggalkan villa. Di luar, seorang sopir berjas berdiri tegak dan menunggu di samping mobil mewah. Begitu melihatnya keluar, dia segera membungkuk dan membuka pintu mobil. Mobil-mobil mewah melaju kencang di sepanjang jalan-jalan lebar di kawasan villa. Malam semakin larut, dan lampu-lampu jalan bersinar terang. Kawasan villa ini adalah milik keluarga Zhu dan benteng mereka, tempat para anggota keluarga Zhu tinggal. Villa Zhu Rong terletak di sisi timur kompleks perumahan, terdiri dari bangunan utama berlantai 3 dan 2 bangunan tambahan berlantai 2. Selain para pelayan, villa itu juga menampung 8 kekasih pria yang dimilikinya. Mobil mewah itu melaju melewati gerbang besi tempat dan berhenti di taman hijau yang rimbun. Pengemudi itu buru-buru keluar dari mobil dan membuka pintu. Zhu Rong melangkah keluar dari kereta, menarik napas dalam-dalam, ekspresinya muram, dan berkata pelan, suruh nomor 6 datang ke kamar tidurku. Dia berjalan melewati taman dengan sepatu hak tinggi dan memasuki bangunan utama di bawah cahaya lampu jalan. Setelah menaiki lift ke lantai 3, Zhu Rong melepas mantelnya, mengurai rambutnya, melepaskan sepatu hak tingginya, dan berjalan tanpa alas kaki melewati kamar tidur menuju ruang ganti. Ruang ganti itu tidak dipenuhi dengan pakaian, melainkan dengan cambuk, borgol, dan berbagai macam alat penahan. Zhu Rong mengambil cambuk kulit hitam, menyemprotnya dengan minyak cabai, dan mengusap cambuk itu dengan jari-jarinya yang ramping. Senyum memucat muncul di wajahnya yang menawan. Dia perlu mencambuk para pemuda untuk melampiaskan amarah dan frustrasinya. Setelah membungkam Qi Yuan, dia tahu bahwa begitu kasus itu dirahasiakan, akan sulit untuk melibatkannya. Benar saja, meskipun hukuman dari aliansi 5 elemen berat, itu tidak cukup untuk menyebabkan kerugian serius. Namun Zhu Rong masih enggan menyerah. Dia tidak ingin membiarkan Yuan Shi Tianzun pergi begitu saja. Selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa dia menginginkan Yuan Shi Tianzun baik secara psikologis maupun fisik. Pemuda itu sama briliannya dengan Raja Iblis, dan sama tidak tahu malunya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Raja Iblis bahkan lebih jahat darinya. Dia melihat bayangan Raja Iblis di Yuan Shi Tianzun. Berdasarkan hal itu saja, dia tidak akan membiarkan Yuan Shi Tianzun pergi. Zhu Rong membuka tutup lipstik, mengoleskannya ke bibirnya, dan melengkungkan bibir merah menyalanya membentuk senyum. Kau akan menjadi milikku cepat atau lambat, Yuan Shi Tianzun. Dia kembali ke kamar tidur dengan cambuk di tangannya. Pupil matanya tiba-tiba menyempit saat dia menatap tajam ke arah sofa tunggal di dekat jendela. Di sana ada sosok berwarna merah menyala. Tamu tak diundang ini mengenakan gaun panjang bergaya dinasti Song, dengan motif awan yang rumit dan indah yang disulam dengan benang emas di bagian dada dan lengan, serta mengenakan topeng setengah perak. Dia menyilangkan kakinya dan bersandar malas di sofa. Matanya di balik topeng menatap dingin Zhu Rong, seperti seorang permaisuri yang duduk tinggi di singgasananya, mengamati rakyatnya tanpa emosi. Siapa kamu? Zhu Rong berteriak dengan tegas. Sebelum dia sempat mengeluarkan propertinya atau berteriak, serangan musuh, garis-garis merah melesat keluar dari belakang wanita berbaju merah itu,
berkelok-kelok seperti sungai merah tua. Garis-garis itu mengikat tangan dan kaki Zurong, mengangkatnya ke udara. Jika kamu cukup pintar, kamu akan tahu bahwa sebaiknya kamu tetap diam sekarang. Wanita berbaju merah itu berkata dengan tenang. Dewa takdir, saat Zurong melihat garis merah itu, matanya membelalak, wajahnya dipenuhi kengerian dan keheranan. Jumlah orang yang bisa diangkat menjadi penguasa takdir di keluarga Zhu dan Xie sangat sedikit. Kau bukan dari salah satu keluarga itu. Jadi siapa kau? Zurong benar-benar menyerah pada gagasan untuk melawan. Di hadapan para penguasa takdir, hidupnya tidak berarti seperti semut. Wanita berbaju merah itu terkekeh. Bukankah ada keluarga Chu juga? Ngomong-ngomong, kedua keluarga kita berteman lama. Jadi sebaiknya aku memanggilmu, kakak perempuan. Kau adalah kepala istana pembunuh. Informasi penting itu langsung terlintas di benak Zurong. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika Anda datang untuk menemui keluarga Zhu, sebaiknya Anda menemui saudara laki-laki saya. Jika Anda datang untuk menemui saya, maaf, saya tidak mengenal Anda. Nyonya Istana Zixia perlahan bangkit. Gaun panjangnya meluncur ke bawah seperti air. Tanpa alas kaki, ia berjalan perlahan menuju Zurong dan tersenyum. Kamu tidak perlu mengenalku, dan aku di sini bukan untuk mencoba membangun hubungan denganmu. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Zurong hendak bertanya ketika tiba-tiba ia merasakan garis-garis merah di lengan dan pahanya mengencang, menusuk kulitnya yang halus. Darah merah terang segera merembes keluar, mengalir di sepanjang garis-garis merah dan menetes ke bawah. Memem gelombang, dia meringis kesakitan dan mengeluarkan rangan pelan. Aku di sini untuk menyelesaikan urusan denganmu. Pemimpin istana pembunuh berkata dengan suara sedingin es, mengapa kau harus berurusan dengan Yuan Shi Tianzun? Dia kekasihku. Dan aku benci jika orang lain menyentuh barang-barangku. Hati Zurong mencekam. Kepala istana hentikan bunuh tampaknya tidak terburu-buru untuk bertindak. Sikapnya berubah. Dan dia mulai tertawa sendiri. Aku mendengar bahwa adikku ditangkap oleh Raja Iblis dan dijadikan budak rendahan selama sebulan. Dia bertingkah aneh sejak saat itu. Aku bisa menebak dengan ujung jari kakiku mengapa kau mengincar yang mulia surgawi primordial. Apakah kau masih menyimpan dendam terhadap Raja Iblis? Atau kau masih memiliki perasaan padanya? Dia berpura-pura terkejut dan berkata, kakak, kau sungguh tak tahu malu. Dia memperlakukanmu seperti sepatu bekas, tapi kau malah jatuh cinta padanya. Kata-kata itu tampaknya telah menyentuh titik sensitif Zurong, menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi sebelum memerah dan memperlihatkan senyum gugup. Serendah apapun aku tak mungkin serendah orang malang yang keluarganya telah hancur. Tatapan kepala istana penghenti pembunuhan menjadi dingin, dan suhu di ruangan itu anjlok seolah-olah di tengah musim dingin. Beberapa detik kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, tertawa begitu keras hingga tubuhnya gemetar tak terkendali. Yang satu adalah Yandere, yang lainnya orang gila, mereka berdua seperti psikopat. Sang kepala istana gencatan senjata mengangkat tangannya. Lengan bajunya yang lebar dan berwarna merah melorot memperlihatkan lengannya yang putih dan lembut seperti akar teratai. Jari-jarinya yang ramping mengangkat dagu Zurong, dan dia berkata dengan senyum. Menawan, kakakmu sangat cantik, tapi sayang sekali dia tidak punya rasa malu. Karena kau tidak punya rasa malu, aku akan mengupasnya. Garis merah merambat naik di pipi Zurong, menggeliat cepat seperti belut, dan menembus kulitnya. Ah, teriakan Zurong menggema di seluruh villa. Setelah menerima laporan dari anggota klannya, Zhu Yangqiu bergegas ke kediaman saudara perempuannya. Mendorong pintu kamar tidur hingga terbuka, ia melihat Zurong tergeletak di lantai berlumuran darah, tubuhnya kejang-kejang tak terkendali. Wajahnya berlumuran darah, memperlihatkan daging merah yang lembut. Sementara di sebelahnya terdapat wajah yang sama sekali tidak berbekas. Tangan dan kakinya patah, dengan tulang-tulang menonjol keluar dari dagingnya, pemandangan yang mengerikan. Zhu Yangqiu terdiam beberapa detik, lalu berseru, cepat, cepat, ambil inti kehidupan. Awan gelap bergolak di langit, dan angin dingin menderu di setiap sudut dunia. Ini adalah medan perang, dan juga kuburan. Saat melihat sekeliling, ada kerangka di mana-mana, beberapa kerangka manusia, beberapa kerangka kuda perang. Senjata lapuk setengah terkubur di tanah hitam, dan kerekan serta ketapel yang rusak tergeletak di tanah. Di tengah deru angin, jiwa-jiwa teraniaya dari mereka yang gugur dalam pertempuran bersiul dan menari, mengeluarkan tangisan gaib yang hanya dapat didengar oleh para dewa pengembara malam. Di ruang yang sunyi dan suram ini, yang menyerupai dunia bawah, seorang wanita yang mengenakan gaun panjang dinasti Ming berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di samping kerangka yang tinggi. Dia sangat cantik, dengan aura yang halus dan seperti dari dunia lain. Layaknya seorang dewi dari surga. Sungguh tragis, seorang jenius militer. Bahkan dalam kematian pun ia tidak dapat beristirahat dengan tenang, dan ditangkap serta ditempatkan di dalam biji master. Lady Sandaoshan mengejek, kerangka jangkung itu,
yang mengenakan baju zirah dan bersandar pada pedang, adalah satu-satunya mayat yang tetap berdiri bahkan setelah kematian. Siapa kamu? Dua nyala api jiwa menyala di rongga mata kosong kerangka itu, yang perlahan dan susah payah memutar lehernya untuk menatap Dewi Gunung Sandau. Kobaran api jiwanya bergejolak hebat. Putri ketiga, kau belum mati. Nyonya Sandao Shan tertawa, pengembara malam penuh vitalitas dan mampu hidup. Aku telah bertahan hingga sekarang dengan menggunakan metode rahasia tidur. Aku tidak pernah menyangka bahwa ketika aku bangun, keadaan akan berbalik dan aku dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dunia ini terpisah dari dunia tempat kita tinggal, dan aku dapat berkembang di sini. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang umurku. Satu-satunya masalah adalah aku tidak bisa pergi. Kerangka sang jenderal perlahan berkata, putri ketiga dulunya adalah wanita tercantik di dunia, memiliki bakat dan pesona yang tak tertandingi. Banyak sekali pelamar dari negeri asing yang ingin melamarnya. Sungguh suatu berkah dari surga bawah saya, hamba Anda yang rendah hati, dapat bertemu kembali dengan putri. Tapi bahkan kamu pun tidak bisa pergi. Dewi Gunung Sandau seolah mengenang masa lalu, wajahnya yang memesona sesaat membeku, tetapi ia dengan cepat kembali tenang, bersikap dingin dan acuh tak acuh, lalu berkata, jiwa yangku telah diambil oleh seorang pencuri kecil, aku harus menemukannya. Tetapi dia adalah manusia biasa dan masa tinggalnya di dunia ini sangat singkat. Ada terlalu banyak dunia kecil yang sesuai dengan alam pengembara malam, dan aku tidak tahu kapan atau di mana dia akan masuk. Menemukannya sangat sulit. Apakah hamba yang rendah hati ini bersedia melayani putri? Dewi Gunung Sandau mengeluarkan selembar kulit manusia dari lengan bajunya yang berwarna-warni dan berkata, aku tidak bisa menemukannya, tapi aku bisa membuatnya masuk ke dalam perangkapku. Buku ini berisi metode rahasia untuk mempersembahkan kurban kepadaku. Aku butuh kau mengirim iblis-iblismu untuk menyebarkan metode rahasia ini ke semua ruang bawah tanah di alam pengembara malam. Ya, menurut mereka, ini adalah ruang bawah tanah. Setelah periode penjelajahan ini, saya telah memahami aturan dunia ini. Begitu teknik rahasia ini memasuki Instance Night Wanderers Realm, instance tersebut akan secara otomatis menyesuaikan diri dan mengubahnya menjadi item quest. Dia berkelana di dunia ini selama beberapa bulan, bertemu dengan banyak penjelajah roh yang kuat dan menggali banyak rahasia dari mereka. Mereka telah memperoleh pemahaman yang cukup tentang dunia ini, alam roh, dan para pengembara alam roh. Begitu para pengembara alam roh memperoleh metode rahasia untuk mempersembahkan kurban kepadanya, mereka pasti akan bersemangat untuk mengadakan upacara tersebut, menukar persembahan dengan kekuatan. Tidak akan ada keraguan, bagi kelompok orang tersebut, benda ini adalah barang konsumsi yang sangat berharga. Lady Sandao Shan tersenyum dan berkata, baru-baru ini, saya tiba-tiba merasa bahwa dia akan memasuki alam spiritual. Hamba yang rendah hati ini akan melakukan segala yang saya mampu untuk membantu Yang Mulia. Apakah Yang Mulia mampu memahami misteri dunia ini? Dipahami sebagian. Bisakah Anda memberitahu saya? Bisa, Centurion. Apa yang kau katakan? Zurong hampir terbunuh oleh kepala istana pembunuh, dan wajahnya bahkan terkelupas. Zhang Yuanxing tercengang ketika mendengar berita itu. Itu terlalu kejam. Zhang Yuanxing sudah lama tahu bahwa pemimpin istana pembunuh adalah seorang wanita gila. Tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan menjadi begitu menakutkan ketika dia menjadi gila. Fu Qingyang berkata, keluarga Zhu tidak kekurangan esensi kehidupan. Luka dan penampilannya seharusnya sudah pulih. Sekarang keluarga Zhu menuntut Anda atas pembalasan yang jahat dan menuntut agar cabang Songhai menangkap kepala istana pembunuh. Apa maksud dari cabang Songhai? Tanya Zhang Yuanxing. Jika cabang Fujian dapat melindungi Zurong, maka cabang Songhai secara alami juga dapat melindungi pemimpin istana pembunuh. Setelah mendengar kata-kata perwira itu, Zhang Yuanxing mengerti dan tersenyum. Jadi, keluarga Zhu menderita kerugian ini tanpa hasil. Keluarga Zhu, dan bahkan cabang Fujian, tidak memiliki wewenang penegakan hukum di Songhai. Selama cabang Songhai memberikan perlindungan, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap kepala istana Zixia. Ini disebut menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan mereka. Fu Qingyang, dengan tangan di saku, wajah tampannya tetap acuh tak acuh, mengangguk sedikit. Pemimpin istana pembunuhan mungkin tampak gila dan ekstrim, tetapi sebenarnya dia adalah ahli dalam merencanakan intrik. Zhang Yuanxing setuju dengan penilaian Fu Qingyang. Sang kepala istana mengatakan kepada keluarga Zhu bahwa bahkan jika aku mengupas wajah Zurong dan menamparkan wajah keluarga Zhu tidak akan bisa berbuat apapun padaku. Jika kau berani lagi mendekati selir laki-lakiku, lain kali bukan hanya sekadar mengupas wajahnya, tapi akan menjadi pembunuhan. Keluarga Zhu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tentu saja, jika Zurong benar-benar terbunuh, keluarga Zhu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika cara terang-terangan tidak berhasil, mereka akan menggunakan cara terselubung. Oleh karena itu, kepala istana tidak membunuh Zurong, melainkan memberinya pelajaran yang keras.
Dengan cara ini, keluarga Zhu merasa terancam tetapi masih memiliki ruang untuk bermanuver. Sekalipun mereka enggan, mereka akan menelan amarah mereka. Skalanya pas sekali, masalah Zurong untuk sementara telah teratasi. Jika kami memiliki kemampuan, kami akan menyelesaikan masalah dengan Zurong lagi. Dia harus membayar harga atas kasus Tongklu. Zhang Yuanxing kemudian mengangkat masalah lain. Centurion, apakah sudah ada tanggapan dari atasan mengenai kasus saudari Kou Beiyue? Fu Qingyang mengerutkan alisnya yang tampan dan berkata, tidak ada jawaban. Dan memang tidak mungkin ada jawaban. Anda ingin membebaskan Kou Beiyue dan saudara perempuannya. Itu tidak masalah. Tetapi Anda tidak bisa membiarkan Biro Keamanan Publik mengakui bahwa Kapten Keamanan itu memalsukan bukti untuk menjebak Kou Beiyue. Jika Anda bersedia mundur selangkah, mungkin Anda perlu mendengarkan saran saya. Zhang Yuanxing menegakkan punggungnya. Centurion, silakan bicara. Fu Qingyang terus memusatkan pandangannya pada pertempuran di arena dan berkata, Kepala Biro Keamanan Publik Distrik Sakou yang baru saja menjabat minggu lalu. Kepala baru tersebut bekerja keras untuk memperbaiki situasi dan telah membuka kembali kasus-kasus dari beberapa tahun terakhir. Ia menemukan bahwa kasus pembunuhan Kou Beiyue memiliki banyak poin mencurigakan dan bukti yang tidak cukup, dan bahwa pembunuhnya adalah orang lain. Oleh karena itu, surat perintah penangkapan terhadap Kou Beiyue dicabut, dan Biro Keamanan Publik Distrik Sakou akan membuka kembali kasus ini dan pasti akan menangkap pembunuhnya. Pada saat itu, Fu Qingyang menoleh dan berkata, jika Anda setuju dengan pernyataan ini, saya akan pergi dan menyampaikan pesan tersebut atas nama Anda. Keahlian politik Fu Qingyang sungguh luar biasa. Zhang Yuanxing teringat bagaimana tuan muda yang angkuh ini menjebak Dark Knight Rose selama insiden Ciyuan, dan menghela napas dalam hati. Ini satu-satunya cara, ini membersihkan nama Kou Beiyue dan memungkinkannya untuk tetap tegak. Itu mencapai tujuan kita, Zhang Yuanxing berkata. Oke, Fu Qingyang mengangguk sedikit, menoleh ke arah arena, dan berkata, Alam Roh Solo keduamu akan segera hadir, kan? Biar ku beritahu sesuatu yang menarik. Di kelompok para tetua, banyak orang tua yang sangat menantikan tingkat kesulitan alam roh eksklusif keduamu. Mereka bahkan lebih bersemangat daripada kompetisi alam suci. Zhang Yuanxing terkejut, apa maksudmu? Begitu mengucapkan itu, Zhang Yuanxing langsung menyesalinya. Ia seolah mendengar jawaban Fu Qingyang. Aku tidak punya harapan untuk kompetisi ini, karena aku pasti akan menjadi juaranya. Namun, jawaban Fu Qingyang adalah, selama tahapan luar biasanya, Marsal wanita itu melewati 1 misi peringkat S, 2 misi peringkat A, dan 1 pembunuhan sebelum naik ke level Sein. Para pemain senior sedang menilai potensi Anda berdasarkan jumlah kali Anda memasuki ruang bawah tanah, tingkat kesulitan, dan kecepatan naik level Anda. Jika lintasan pertumbuhan Anda di tahap transenden mirip dengan Marsal wanita, maka Anda memiliki potensi untuk menjadi pemimpin aliansi. Jika lintasan pertumbuhanmu selama tahap Sein mirip dengan lintasan pertumbuhan Marsal wanita, maka kamu. Apakah saya kandidat yang tepat untuk menjadi pemimpin aliansi berikutnya? Kamu akan bisa merebut gelar, pion yang menyeberangi sungai. Zhang Yuanxing merenungkan judul, pion penyeberang sungai, selama beberapa detik, lalu bibirnya berkedut. Astaga, jadi disinilah mereka menungguku. Aku ceroboh. Fu Qingyang tidak menunjukkan rasa malu atau canggung, dan perlahan berkata, aku juga menantikan tingkat kesulitan ruang bawah tanahmu selanjutnya. Ingat untuk melapor kepada Lidong sebelum memasuki ruang bawah tanah. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, Zhang Yuanxing tiba di Fujiawan dan memasuki kantor yang mewah. Fu Qingyang duduk di belakang mejanya yang besar, mengenakan pakaian serba putih, menatap bawahannya saat ia masuk, dan berkata, Biro Keamanan Publik Distrik Sakou menjawab bahwa mereka setuju dengan saran saya, tetapi staf dari Biro Keamanan Publik tidak akan maju, Anda harus berbicara dengan mereka sendiri. Selain itu, tidak akan ada kompensasi. Dia menyerahkan sebuah dokumen yang dicap dengan stempel resmi Biro Keamanan Publik Distrik Sakou. Buku panduan ini adalah konsesi terbesar mereka. Aku akan mengatakannya sendiri. Tidak akan ada kompensasi. Wajah Zhang Yuanxing menjadi gelap. Sikap Biro Keamanan Publik Distrik Sakou seperti kompromi yang tidak bisa dilakukan ketika diganggu oleh penjahat, penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Kami sudah menghormati Anda dengan menyetujui hal ini, tetapi jangan pernah berpikir orang-orang kami akan menangani masalah ini. Sedangkan untuk kompensasi, jangan pernah memimpikannya. Zhang Yuanxing menarik napas dalam-dalam. Bisa, tapi saya perlu merepotkan perwira itu untuk menyampaikan pesan kepada Kepala Kantor Polisi Distrik Sakou. Pastikan pesan itu tersampaikan. Fu Qingyang mengangguk. Apa yang kau katakan? Brengsek, hotel tanpa jejak. Kou Beiyue mengenakan seragam pengantar makanan, duduk di kursi santai di dekat meja resepsionis, tampak khawatir dan sesekali menggaruk kepalanya. Xiao Yuan berdiri dengan anggun di belakang meja resepsionis dan berkata dengan tenang. Apakah kau mengkhawatirkan Yuan Shi Tianzun?
Dia sudah mengatasi kutukan itu dengan benar, dan tidak akan ada efek sampingnya. Benarkah? Wajah Kou Beiyue berseri-seri gembira mendengar ini. Bagus sekali. Sebaliknya, dia terus merasa depresi dan mengerutkan kening. Xiao Yuan mengerutkan kening dan berkata, bicaralah jika ada sesuatu yang ingin kau katakan. Kou Beiyue telah berada dalam keadaan ini untuk waktu yang lama, dan awalnya dia mengira itu karena dia mengkhawatirkan keselamatan Yuan Shi Tianzun. Kou Beiyue tergagap, ayahku sakit, dan aku diam-diam menjenguknya kemarin. Penyakit apa? Spondilitis ankilosa. Jadi kamu butuh uang, kan? Kata Xiao Yuan. Kou Beiyue terdiam cukup lama sebelum akhirnya berhasil mengucapkan satu kata, ya. Begitu kata itu terucap, pemuda yang sok itu akhirnya merasa beban berat terangkat dari pundaknya, meninggalkan kesombongan dan menjaga harga dirinya. Dengan adanya jalan keluar untuk melampiaskan emosinya, dia berkata, sejak kecelakaan yang menimpa saya dan saudara perempuan saya, ayah saya sangat depresi. Dia tidak tahan lagi tinggal di tempat yang telah dia tinggali selama puluhan tahun. Jadi dia pindah bersama ibu saya dan memutuskan semua kontak dengan kerabatnya. Ibu saya memiliki penyakit jantung dan sedang mengonsumsi obat-obatan. Jadi ayah saya berada di bawah tekanan yang besar dan mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kemarin saya pergi menemuinya dan tiba-tiba saya mendapati rambutnya sudah beruban semua. Badannya sangat kurus dan kulitnya gelap, dan saya hampir tidak mengenalinya. Aku sangat ingin datang dan menemui mereka. Aku sangat ingin bersama mereka. Aku sangat ingin membantu mereka berdiri tegak dan menjadi orang-orang yang terhormat, tetapi aku tidak berani. Kou Beiyue mengusap wajahnya dengan kuat. Xiao Yuan, aku rindu orang tuaku. Aku ingin pulang. Xiao Yuan mendengarkan dengan tenang, matanya agak linglung. Tepat saat itu, pintu kaca hotel tiba-tiba terbuka, dan seorang pria muda yang mengenakan seragam petugas keamanan, membawa sebuah tas kerja, masuk. Xiao Yuan mengamati pemuda itu dari kepala hingga kaki. Kou Beiyue segera menghilangkan ekspresi sedih dan murungnya, mengganti ekspresinya dengan sikap arogan dan sombong, lalu menatapnya dari atas ke bawah. Mengapa kamu mengenakan kulit anjing? Lepaskan dengan cepat, tanganku gatal setiap kali melihat seseorang mengenakan kulit anjing. Zhang Yuanxing mencibir, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu memanggilku ayah, hanya dengan berbicara. Kou Beiyue tidak tahan dengan provokasi seperti itu, dan mengangkat alisnya, omong kosong. Jika kau punya kemampuan itu, aku akan memanggilmu begitu setiap kali kita bertemu mulai sekarang. Ia belum selesai berbicara ketika melihat Yuan Shi Tianzun mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan menunjukkannya di hadapannya. Omong kosong, Kou Beiyue hendak membuka dokumen itu ketika matanya membelalak, tubuhnya membeku, dan napasnya menjadi cepat. Melihat Kou Beiyue, yang impulsif, kasar, dan kurang peka secara emosional, menampilkan ekspresi seperti itu, Xiao Yuan terkejut sejenak, lalu ia menghubungkannya dengan sesuatu dari pakaian Yuan Shi Tianzun. Matanya yang sedikit lesu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Zhang Yuanxing menamparkan wajah Kou Beiyue dengan sebuah dokumen, seperti orang kaya baru menamparkan pipi seorang buruh upahan dengan uang kertas, dan berteriak, panggil aku ayah. Wajah Kou Beiyue memerah padam. Sebuah sedan putih perlahan melaju memasuki kota Pingxiang. Kota Pingxiang adalah sebuah kota di dekat kota Jinshan. Kota ini tidak memiliki gedung-gedung tinggi atau infrastruktur yang indah. Rumah-rumah di sana sebagian besar terbuat dari bata merah, yang umum ditemukan di kota-kota pedesaan. Rumah-rumah yang lebih layak memiliki cat putih di dinding dan genteng keramik merah di atapnya. Supermarket, toko, dan restoran yang berjejer di jalan utama kota didekorasi dengan gaya yang mengingatkan pada awal abad ke-20. Tak lama kemudian, mengikuti petunjuk Kou Beiyue, mobil putih itu tiba di depan rumah berlian merah berlantai 4 tempat orang tuanya tinggal. Lebih tepatnya, saya tinggal di salah satu kamar di gedung ini. Seiring dengan perkembangan ekonomi, industrialisasi telah menyebar dari kota-kota ke kota-kota kecil dan desa-desa. Masuknya populasi dalam jumlah besar telah menimbulkan permintaan akan tempat tinggal, dan membangun rumah serta mengumpulkan uang sewa telah menjadi cara tercepat dan paling stabil bagi penduduk setempat untuk mendapatkan penghasilan. Orang tua Kou Beiyue tinggal di gedung ini, di lantai 3, di kamar dekat tangga. Zhang Yuanxing mendengar dari Kou Beiyue bahwa orang tuanya telah hidup dalam kemiskinan selama 2 tahun terakhir, menderita penyakit ringan tetapi tidak berani mencari pengobatan untuk penyakit serius. Padahal, keluarga Kou Beiyue memiliki sebuah rumah di kota Jinshan, namun pasangan lansia itu tidak pernah menjualnya, lebih memilih untuk menjalani hidup yang penuh kesulitan daripada menjual rumah mereka. Kurasa alasannya adalah mereka takut putra mereka yang buas itu tidak akan bisa menemukan jalan pulang di masa depan. Ketiganya keluar dari mobil, memasuki gedung Red Diamond, dan menaiki tangga ke lantai 3. Kou Beiyue menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mengangkat dan menurunkan tangan kanannya,
dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Ketuk-ketuk, beberapa detik kemudian, pintu terbuka, menampakkan seorang wanita kurus parubaya dengan kulit gelap yang dipenuhi bintik-bintik matahari dan kerutan dalam di sekitar matanya. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kesulitan hidup. Wanita parubaya itu tampak terkejut ketika melihat Kou Beiyue, lalu bibirnya bergetar dan matanya pun ikut bergetar. Dia hanya menatap Kou Beiyue, membiarkan air mata mengalir di wajahnya. Zhang Yuanxing mengamati dengan tenang dari samping. Ia melihat banyak emosi dalam ekspresi dan mata wanita parubaya itu, amarah, kesedihan, kebencian, dan kerinduan. Sulit membayangkan bahwa seseorang dapat mengekspresikan emosi yang begitu kompleks hanya dalam beberapa detik. Pada saat itu, hatinya pasti diliputi oleh gelombang emosi yang luar biasa. Kou Beiyue mengerutkan bibir, menatap ibunya, dan tetap diam. Dia membenci orang tuanya karena tidak mempercayainya, dan dia membenci semua orang karena telah berbuat salah padanya. Dia tidak pernah meneteskan air mata, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun tanda menyerah. Remaja seusia ini sangat keras kepala. Tiba-tiba, raungan yang dalam dan penuh amarah terdengar dari dalam rumah. Seorang pria parubaya mengenakan kaos oblong, memegang pisau dapur, bergegas mendekat dengan punggung yang kaku. Wajahnya berkerut karena amarah yang meluap-luap, namun matanya menyimpan kesedihan yang mendalam dan luar biasa. Kini, Zhang Yuanxing tak bisa lagi hanya berdiri dan menonton. Ia melangkah melewati wanita parubaya itu, menghampiri Tuan Kou yang mengacungkan pisau dapur, dan merebutnya. Dasar binatang buas, aku akan membunuhmu. Dasar binatang buas, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Beraninya kau bahkan menunjukkan wajahmu. Pria parubaya itu meraung marah, air mata mengalir di wajahnya. Menghadapi hinaan dan tuduhan ayahnya, mata Kou Beiyue memerah, lehernya menegang, dan dia tetap diam. Zhang Yuanxing terus mengulang-ulang kalimat seperti, tenanglah. Jangan impulsif. Dan, saya seorang petugas keamanan. Setengah membujuk dan setengah memaksa menarik pria parubaya itu untuk duduk di meja. Rumah ini memiliki tata letak yang sangat sederhana. Satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Kamar tidur dan dapur terhubung. Tidak ada dapur. Yang disebut dapur sebenarnya hanyalah sebuah meja yang diletakkan di dekat jendela untuk menopang kompor gas. Sebuah tabung gas berdiri di sebelahnya. Jangan panik. Tetap tenang. Zhang Yuanxing menekankannya lagi. Lalu mengeluarkan dokumen itu, meletakkannya di atas meja, dan berkata, kasus Kou Beiyue akan disidangkan ulang. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa dia tidak bersalah. Ini adalah penjelasan dari Biro Keamanan Publik Distrik Sakok. Sambil berbicara, ia mengeluarkan kartu identitasnya dan berkata, saya adalah petugas keamanan dari Biro Keamanan Publik Distrik Sakok. Setelah mendengar kata-katanya, wanita parubaya di ambang pintu itu langsung menerjang meja dan membaca dokumen-dokumen itu bersama suaminya, yang tangannya gemetar saat mengambilnya. Selusin detik kemudian, wanita parubaya itu menangis terseduh-seduh, seolah ingin melampiaskan semua keluhan yang telah ia kumpulkan selama 2 tahun terakhir. Ayah Kou Beiyue terus menyeka matanya, air mata mengalir di wajahnya, tak mampu membedakan apakah ia bahagia atau sedih. Terima kasih, petugas keamanan. Wanita parubaya itu menggenggam tangan Zhang Yuanxing erat-erat, menahan air matanya. Inilah penjelasan yang seharusnya diberikan kepada Anda. Jadi mengapa ini malah terkesan seperti sebuah bantuan? Zhang Yuanxing, yang sebelumnya menduga akan dikejar dan dicabik-cabik, tiba-tiba kehilangan semua emosinya. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja dan berkata, ini 300.000, yang merupakan kompensasi dari Biro Keamanan Publik. Setelah melakukan semua itu, dia berbalik dan segera pergi. Bibi Xiao Yuan menutup pintu, karena tidak ingin mengganggu reuni keluarga. Lalu pergi bersama Zhang Yuanxing. Mengapa kamu tiba-tiba tidak bahagia? Saat ia melangkah keluar dari gedung bata merah itu, suaranya, tidak seperti biasanya, terdengar lembut. Saya membayar kompensasi itu sendiri. Biro Keamanan Publik Distrik Sakok sama sekali tidak mau mengakui masalah ini. Mereka hanya bersedia memberikan penjelasan. Mereka tidak dapat melihat ketidakadilan yang dialami Kou Beiyue, dan mereka juga tidak dapat melihat penghinaan dan keputusasaan keluarga korban. Mereka tidak pernah merasa berhutang penjelasan kepada rakyat. Tidak, mereka pelit bahkan untuk memberikan penjelasan sederhana. Gumam Zhang Yuanxing sambil menatap cakrawala. Saya melihat kesombongan orang-orang yang berkuasa, dan saya marah. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Keesokan harinya, pukul 9.30 pagi, di arena, anggota favorit baru Garda Harimau Putih, yang duduk di sebelah pemimpin geng, berkata, Centurion, masalah Kou Beiyue telah terselesaikan. Terima kasih banyak. Fu Qing yang tidak memandanginya, melainkan menatap arena. Aku tidak merasakan rasa terima kasih dalam nada bicaramu. Omong-omong, aku sudah menyampaikan apa yang kukatakan kemarin.
Terima kasih banyak. Ya, aku bisa merasakannya sekarang. Fu Qingyang mengangguk puas. Zhang Yuanxing menghela napas lega. Apapun yang terjadi, akhirnya masalah itu terselesaikan. Selanjutnya, sesuaikan kondisi Anda untuk bersiap menghadapi ruang bawah tanah pembunuhan, atau alam roh solo kedua. Jika alam roh solo kedua muncul setelah ruang bawah tanah pembunuhan, maka itu bukanlah alam roh eksklusif untuk pengembara malam, melainkan alam roh eksklusif untuk pejabat bintang. Aku penasaran seperti apa penjara bawah tanah milik Star Official. Waktu berlalu perlahan, dan pada pukul 11 pagi, 4 kelompok kontestan telah menyelesaikan pertandingan mereka. Perlu disebutkan bahwa kompetisi hari ini adalah untuk memperebutkan 16 besar dari Kerajaan Suci. Kualitas para kontestan jauh lebih tinggi dibandingkan 2 hari sebelumnya. Fu Qingyang mengatakan bahwa jika semuanya berjalan lancar, perempat final dan semifinal akan dipertandingkan besok, dan pertandingan final akan berlangsung lusa. Yuanxi, kalau kita bicara soal waktu, alam spiritualmu yang terpisah seharusnya sudah siap dalam beberapa hari ke depan, kan? Kata Guan Ya, akhir-akhir ini saya telah mempelajari panduan strategi, dan saya yakin saya bisa menghadapi lawan peringkat S sekalipun, kata Zhang Yuanxing dengan percaya diri. Perlengkapan pengorbanan itu memberinya kepercayaan diri yang luar biasa. Orang yang duduk di barisan belakang, yang berpakaian seperti burung phoenix, mengingatkannya. Jangan terlalu percaya diri, bajingan. Tingkat kesulitan alam roh ujian tingkat S dan alam roh tingkat 3 tingkat S tidak sama. Bahaya terowongan seling adalah kematian yang pasti bagi orang biasa, tetapi bagi praktisi alam spiritual tingkat 2 dan 3, itu seperti bermain rumah-rumahan. Oleh karena itu, bahkan alam spiritual solo peringkat S level 3, Ani, bahkan alam spiritual peringkat A, sangat berbahaya. Tepat ketika Zhang Yuanxing hendak berbicara, suara notifikasi dari alam spiritual tiba-tiba terdengar di telinganya. Ding! Peta alam roh terbuka. Anda akan memasuki alam roh dalam 60 detik. Alam roh yang Anda masuki hari ini adalah Desa Bisu, ID, 1018. Tingkat kesulitan, A, tipe, pemain tunggal tipe kematian. Misi utama, bertahan hidup selama 24 jam. Catatan, barang-barang yang bukan berasal dari alam roh tidak diperbolehkan. Deskripsi alam roh 0, 1018. Suatu hari, penduduk desa Wang Xiaoer menemukan sebuah makam kuno di pegunungan di belakang rumahnya. Di dalamnya terdapat mayat seorang wanita dan banyak barang-barang pemakaman. Wang Xiaoer mencuri barang-barang pemakaman tersebut, berniat menjualnya kepada sebuah keluarga kaya di ibu kota provinsi. Tanpa diduga, malam itu juga, wanita itu mengikutinya keluar. Zhang Yuanxing tidak pernah menyangka bahwa alam roh solo akan terbuka pada saat ini. 3 misi alam roh sebelumnya semuanya dibuka pada malam hari. Hal ini memberinya ilusi bahwa semua misi di alam roh dilakukan pada malam hari. Tunggu. Desa Bisu, aku sudah membaca semua panduan untuk alam roh yang disediakan oleh Sekte Tai, dan tidak ada ruang bawah tanah bernama Desa Bisu. Apakah itu ruang bawah tanah tanpa panduan, atau apakah itu sesuatu yang belum dimasukkan Sekte Tai ke dalam basis data mereka? Ada perbedaan antara keduanya. Jika belum diselesaikan, maka itu adalah Dungeon yang harus diselesaikan pertama kali. Sedangkan untuk yang terakhir, para pengembara malam di luar Sekte Tai mungkin sudah menyelesaikannya. Tetapi para pengembara malam dari Sekte Tai belum, jadi tidak termasuk dalam basis data. Terlepas dari jenisnya, panduan strategi yang tidak ditemukan dalam basis data sangat berharga, tetapi juga secara signifikan meningkatkan risiko bagi mereka yang memasuki instance tersebut. Ekspresi Zhang Yuanxing berubah. Centurion, misi alam rohku telah tiba. Setelah mendengar kata-kata Yuanxi Tianzun, semua rekan di sekitarnya langsung menoleh ke arahnya, dan pertempuran sengit antara para kontestan alam suci kehilangan daya tariknya pada saat ini. Apakah Yuanxi akan memasuki instance solo? Ling Jun, Guanya, Ratu, dan pengawal harimau putih awalnya merasa gembira, karena semua orang penasaran dengan tingkat kesulitan alam spiritual solo kedua Yuanxi Tianzun. Selain itu, ada faktor lain yang terlibat di sini. Jika Yuanxi Tianzun dapat mengumpulkan lebih dari 50% poin pengalamannya sebelum tiba di ruang bawah tanah pembunuhan, peluangnya untuk naik ke tingkat Sein melalui ruang bawah tanah pembunuhan akan meningkat pesat. Penting untuk diketahui bahwa mereka yang berani memasuki ruang bawah tanah pembunuhan pada dasarnya adalah yang terbaik dari yang terbaik di level 3. Jika sekelompok pemain kuat dilemparkan ke dalam ruang bawah tanah yang besar untuk bertarung, dan Yuanxi Tianzun menjadi target, situasinya akan sangat buruk. Bahkan semut pun bisa membunuh seekor gajah jika jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, memiliki kekuatan lebih sebelum ruang bawah tanah pembunuhan dibuka memberikan keamanan lebih. Ruang bawah tanah solo menawarkan poin pengalaman dan hadiah item yang lebih banyak, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur primordial celestial. Guan Ya, Li Dongs,
dan para pengintai lainnya dengan tajam merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari nada dan ekspresi Zhang Yuanxing. Tidak mungkin, mereka merasakan merinding. Mungkinkah ini Dungeon peringkat es lainnya? Jika demikian, mereka harus mengkhawatirkan masalah lain. Yuanshi Tianzun meninggal sebelum menyelesaikan tugas besarnya. Fu Qingyang sedikit mengerutkan kening. Pemain peringkat es lainnya. Kerumunan orang menatap Yuanshi Tianzun dalam diam, menunggu jawabannya. Zhang Yuanxing diam-diam menghitung waktu dan menjawab. Ini kelas A. Semua orang menghela napas lega mendengar nilai A, tetapi kemudian dia menambahkan. Alam roh itu disebut Desa Sibisu, dan itu adalah ruang bawah tanah yang tidak disebutkan dalam panduan permainan. Fu Qingyang menyipitkan matanya karena ruang bawah tanah itu tidak ada dalam panduan. Situasi ini bisa berarti bahwa Sekte Tai tidak memasukkannya, atau bahwa, seperti terowongan seling, pembunuhan pertama masih tersedia. Apapun alasannya, ini berarti bahwa masuknya Yuanshi ke alam roh kali ini seperti orang buta yang menyeberangi sungai, harus meraba-raba jalannya. Mengingat bahaya ekstrim dari alam roh tingkat A, tanpa panduan strategi, begini saja, mencoba menyelesaikan ruang bawah tanah tingkat A akan membutuhkan sejumlah besar orang untuk mati. Menyelesaikan Dungeon peringkat S, banyak sekali monster peringkat 2. Sungguh sial, gumam Ratu. Ekspresi Guan Yahua sedikit berubah, dan dia mengerutkan kening. Li Dongs tiba-tiba menepuk dahinya. Sejak merekrut Yuanshi Tianzun, setiap kali anak ini memasuki ruang bawah tanah, itu menjadi tantangan yang sangat menegangkan baginya. Sang pemimpin regu. Para pengawal harimau putih di belakang Fu Qingyang saling memandang dengan ekspresi serius. Selama perjalanan luar biasa mereka hanya bertemu dengan segelintir lawan peringkat A. Setiap pertemuan penuh dengan bahaya, dan itu pun dengan panduan strategi. Tanpa panduan strategi, tingkat kematian melebihi 70%. Yang mulia surgawi primordial ini menghadapi cobaan hidup dan mati setiap kali dia memasuki ruang bawah tanah. Waktu hampir habis. Zhang Yuanxing diam-diam menghitung waktu, melirik semua orang, dan berkata, "Doakan saya berhasil, semuanya." Kembali, sosoknya langsung menghilang dari pandangan Guanya dan yang lainnya. Gambar yang tadinya buram menjadi jelas. Zhang Yuanxing kembali ke kamarnya. Waktu terbatas, jadi dia bergegas ke meja samping tempat tidur tanpa menunda-nunda. Memasukkan 7 atau 8 pil biru kecil ke dalam sakunya, lalu membuka laci meja dan mengeluarkan speaker Elvis. Akhirnya, dia berlari ke lemari pakaian, membuka pintunya, dan menekan bahu orang yang telah meninggal itu. Zhang Yuanxing mengetahui bahwa alam roh solo pengembara malam memungkinkannya untuk membawa serta mayat Yin dengan mencari di forum. Menurut Sekte Tai, mayat Yin adalah perluasan dari kemampuan pengembara malam, dan memiliki sifat yang mirip dengan pelayan roh. Dalam dunia roh, ia diklasifikasikan sebagai properti atau boneka, bukan sebagai manusia. Oleh karena itu, hal itu dapat dibawa ke ranah spiritual individu. Tangannya hanya menyentuh bahu mayat itu selama beberapa detik sebelum pemandangan di kamar tidur mulai bergelombang dan kemudian menjadi kabur sepenuhnya. Setelah melihat Yuanshi Tianzun kembali dari arena, Fu Qingyang segera berdiri, mengambil jubah biru, dan menyampirkannya di pundaknya. Hosh gelombang, dengan jubahnya yang berkibar tertiup angin. Sebuah pusaran mengangkat Fu Qingyang ke udara, melayang menuju tempat duduk para tetua. Dia berdiri tegak dan lurus, melangkah ke pusaran, dengan jubahnya terbentang di belakangnya, persis seperti Superman dalam sebuah film, sangat menarik perhatian. Gerakan Fu Qingyang seketika menarik perhatian para penonton yang telah menyaksikan pertempuran itu dengan penuh minat. Apa yang ingin dilakukan Tuan Muda Qian? Sepertinya ada informasi penting yang perlu dilaporkan kepada para tetua. Cari tahu tentang penjaga harimau putih. Elder Dog mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Fu Qingyang, mengamatinya selama beberapa detik sebelum berkata dengan suara berat. Apa yang telah terjadi? Meskipun Fu Qingyang selalu memasang wajah datar, Elder Dog melihat keseriusan di matanya. Beberapa tetua di dekat situ ada yang melihat ke arah suara itu atau mendengarkan dengan saksama. Fu Qingyang berkata dengan singkat, Yuanshi Tianzun baru saja memasuki instance. Tetua anjing itu mengamati ekspresi bawahannya yang terpercaya. Tiba-tiba berpikir, mereka telah mencapai peringkat S lagi. Ketika ia mengajukan pertanyaan itu, Elder Dog memiliki perasaan campur aduk, tidak yakin apakah ia menantikannya atau merasa gelisah. Fu Qingyang menggelengkan kepalanya. Kelas A, Desa Afasia. Para tetua di sekitarnya, setelah mendengar hal ini, menghela napas lega, tetapi juga agak kecewa. Di satu sisi, ruang bawah tanah tingkat A seharusnya tidak terlalu sulit bagi Yuanshi Tianzun. Di sisi lain, jika Yuanshi Tianzun dapat menyelesaikan ruang bawah tanah tingkat S sebanyak 3 kali selama tahap transenden, maka rekor transendennya akan melampaui rekor marsal wanita tersebut. Dia menjadi orang dengan prestasi paling cemerlang di panggung luar biasa dalam sejarah aliansi 5 elemen. Pada saat itu, Tetua Sun mengerutkan kening dan berkata,
Desa Bisu. Aku tidak ingat Desa Bisu tercantum dalam basis data Sekte Tai. Hong Ying, apakah kau mengingatnya? Sebagai seorang sesepuh, dia sangat memahami strategi untuk tahapan transenden, suci, dan dominator dalam basis data sekte tersebut. Tetua Hong Luan yang bijaksana dan lembut menggelengkan kepalanya sedikit. Belum pernah mendengarnya, dia langsung menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah serius. Mungkinkah ini adalah ruang bawah tanah yang belum selesai, atau ruang bawah tanah peringkat A yang belum dimasukkan Sekte Tai ke dalam koleksinya? Setelah mendengar itu, para tetua, yang awalnya menunjukkan sedikit minat, semuanya mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Para pemandu Dungeon adalah fondasi dari organisasi resmi dan sarana penting untuk merekrut talenta. Sikap resmi pimpinan terhadap panduan penyelesaian Dungeon selalu sama, semakin banyak semakin baik. Elder Dog akhirnya mengerti mengapa Fuking yang tampak begitu muram. Yang mulia surgawi primordial telah pergi untuk menjelajahi wilayah baru. Ini adalah ruang bawah tanah yang belum dimasukkan oleh Sekte Tai. Mata Tetua Sun dan Tetua Zhao tiba-tiba berbinar. Terlepas dari apakah itu ruang bawah tanah yang belum ditaklukkan, selama tidak ada dalam basis data Sekte Tai, itu sangat berharga. Pendekar pedang berbaju zirah itu mengelus gagang pedangnya dan merenung. Mengingat level Yuan Shi Tianzun, kemungkinan lulus grade A sangat tinggi, tidak perlu khawatir. Justru sebaliknya, senyum tersungging di wajahnya yang bermartabat dan mengesankan. Berapa banyak uang yang direncanakan Sekte Tai Anda untuk dihabiskan untuk panduan strategi tersebut? Tetua Hong Ying berkata dengan sungguh-sungguh, jika Yuan Shi Tianzun bisa menyelesaikan Dungeon tingkat A, Sekte Tai pasti akan membelinya. Sebutkan saja harganya. Tetua Sun dan Tetua Zhao tidak membantahnya. Itu menarik, kata seorang tetua dari aliansi 5 elemen sambil tersenyum. Saya ingat bahwa sejak awal terowongan Seling, Yang Mulia Surgawi Primordial telah melengkapi basis data aliansi 5 elemen kita dengan strategi. Merintis adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh para jenius terbaik. Ya, ini adalah panduan Dungeon tingkat A lainnya. Sementara itu, kabar tentang Yuan Shi Tianzun yang memasuki arena menyebar dengan cepat di kalangan penonton. Apa? Penguasa surgawi purba telah memasuki ruang bawah tanah, dan dia akan menyerbunya. Dia sangat tidak beruntung karena dipasangkan dengan karakter yang bahkan tidak ada dalam basis data Sekte Tai. Dia sudah melewati peringkat S, jadi peringkat A seharusnya tidak menjadi masalah. Dia seharusnya bisa keluar dari ruang bawah tanah tahap transenden paling lama dalam sehari. Ah, aku benar-benar ingin tahu hasilnya. Persaingan di atas ring tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Di hari yang berawan, sinar matahari yang samar menembus awan tipis, memancarkan cahaya redup dan suram di atas desa pegunungan kecil yang kumuh itu. Zhang Yuanxing berdiri di pintu masuk desa, memandang sekeliling. Di depan terbentang sebuah desa pegunungan yang terpencil dan bobrok. Di belakangnya terbentang ladang tanah hitam dan deretan pegunungan yang berdiri sunyi. Di sampingnya berdiri tubuh tak bernyawa almarhum. Nomor 1. Sulit untuk menentukan usia desa ini. Deretan rumah batu. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Membentang hingga ke cakrawala. Atapnya tertutup genteng yang lapuk. Di pintu masuk desa, jalan yang menuju ke bagian dalam desa adalah jalan tanah padat yang menjadi sangat berlumpur pada hari hujan. Dibandingkan dengan gaya arsitektur kota Yinyang, tempat ini tampak jauh lebih suram. Tetapi semakin suram dan terpencil tempat ini, semakin nyaman perasaanku, seperti pulang ke rumah. Zhang Yuanxing tidak langsung memasuki desa, dia perlu menata pikirannya terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat itu. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup selama 24 jam. Keunggulan dari misi yang berorientasi pada bertahan hidup, seperti ini adalah sangat mudah dioperasikan. Para Spirit Walker yang memasuki instance dapat bergerak bebas tanpa dibatasi. Kelemahannya adalah petunjuknya sangat sedikit. Alam roh tidak akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Semuanya terserah pemain untuk menemukan dan menjelajahinya sendiri. Dan dalam proses penjelajahan, Anda mungkin menghadapi krisis hidup dan mati. Seperti ketika saya tanpa alasan yang jelas dirasuki oleh roh pendendam yang menempel di bahu saya. Menurut informasi ruang bawah tanah, bos terbesar seharusnya adalah wanita dari makam kuno. Dia keluar bersama Wang Xiaor. Jadi, haruskah saya menekan bos? Ya, maksud saya menekan secara sungguh-sungguh. Ada dua tokoh kunci di ruang bawah tanah ini, hantu makam dan Wang Xiaor. Mari kita cari Wang Xiaor dulu, jika dia masih hidup. Dengan pemikiran itu, Zhang Yuanxing memimpin jenazah nomor 1 menyusuri jalan tanah yang dipadatkan menuju desa. Saat Anda berjalan menyusuri desa, rumah-rumah di sana sebagian besar terbuat dari batu, dinding tanah liat yang dipadatkan, dan gubuk beratap jerami. Tidak ada tanaman hijau di sudut-sudut dinding dan di sepanjang tepi jalan, hanya rumput liar yang layu dan lumut kering. Saat Zhang Yuanxing berjalan, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dia menoleh dengan tajam dan melihat sebuah rumah dari tanah liat yang dipadatkan di sebelah kirinya.
Melalui satu-satunya jendela kecil berbentuk persegi di dinding, sepasang mata menatapnya. Begitu menyadari keberadaan mereka telah diketahui, mata-mata itu dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Apakah itu manusia atau hantu? Zhang Yuanxing langsung bersemangat. Jika itu manusia, dia bisa berkomunikasi dengannya. Jika itu hantu, dia bisa melahap.